Baik, acara kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Sapriyadi Oyon SH, yang kami hormati tokoh masyarakat Maijen Purnawirawan Bapak Haji Amiruddin Usman RTGD, yang kami hormati anggota DPRA Aceh Ibu Tati Mutia Asmara, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Muhammad Nur Hasan MT, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Singkil beserta anggota DPRK Aceh Singkil, yang kami hormati Dandim 0109 Aceh Singkil atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Aceh Singkil atau mewakili, yang kami hormati Kajari Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Singkil, yang kami hormati Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua MPU Aceh Singkil, yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Ketua MAA, Ketua Baitul Mal, dan Ketua MPD Aceh Singkil, yang kami hormati para asisten, staf ahli Bupati, para kepala SKPK, para camat, para tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, para tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh adat, yang kami hormati Ketua TP PKK Aceh Singkil, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkah darinya kita bisa berada di sini dalam acara silaturahmi dan halal bihalal masyarakat Aceh Singkil dengan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 1447 Hijriah, Sabtu 11 April 2026 kita mulai. Mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ustadz Irham Saputra SSY, dilanjutkan Saritiwala oleh Saudara Irwan Saputra Lubis. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan sholawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin, selanjutnya sambutan Ketua Panitia yang disampaikan Bapak Khairuddin SE. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita telah diberi oleh Allah langkah dan kesempatan guna bersama-sama kita menghadiri acara halal bil halal pada hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita puji sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan serta pewaris daripada silaturahmi yang kegiatan ini telah kita jalankan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Singkil, yang kami hormati Bapak Maijen Purnawiarawan Mamanda Haji Amiruddin Usman yang telah meringankan langkah bersama-sama kita dari jauh kota Jakarta menuju kampung halaman beliau. Yang kami hormati Ibu anggota DPRA Pak Aceh Dapil 1. Selamat datang Ibu Tati Mautia Asmara. Merupakan kebanggaan bagi kami Ibu sudah hadir. Kemudian Bapak, silakan Bapak. Tokoh masyarakat Bapak Haji Bapak M. Nur Hasan MT, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Singkil beserta anggota. Selamat datang Bapak Doni. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Dandim 0109 atau yang mewakili, Bapak Kapolres Aceh Singkil atau yang mewakili, Bapak Kejari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, Ketua MPU Aceh Singkil. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Ketua MPU ini adalah inisiator atau penggagas kegiatan halal bihalal kita ini. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak PJ Sekda Bapak Haji Edi Widodo. Yang kami hormati Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Ketua MAA, Ketua Baitul Mal, dan Ketua MPD Aceh Singkil. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Asisten 1 dan staf ahli kantor Bupati. Teristimewa ini penghargaan yang tertinggi saya haturkan kepada Abang Anda AKBP Suhaimi yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Abang Anda. Orang-orang tua kami, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang kami hormati dan banggakan, Ibu Ketua PKK Aceh Singkil sekaligus Ibu Bupati kami. Kemudian yang kami hormati para panitia yang sudah hadir,
kemudian Bapak Ibu seluruh masyarakat yang sudah berhadir pada hari ini yang dirahmati Allah. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami guna menghadiri acara halal bihalal ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tema yang kita usung pada kegiatan hari ini adalah perkuat silaturahmi, satukan hati menuju Aceh Singkil Madani. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi menjadi harapan dan komitmen kita bersama. Silaturahmi adalah kekuatan. Dengan silaturahmi ini yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi erat, dan yang berbeda dapat disatukan dalam kebersamaan, terlebih dengan hadirnya saudara-saudara kami dari perantauan. Istilah kami kalau bahasa Singkinyo malapihkan taraga. Pulang Basamo adalah salah satu motor penggerak lahirnya Aceh Singkil. Acara ini merupakan refleksi 27 tahun yang lalu sebelum Aceh Singkil ini menjadi daerah otonom tingkat 2. Hari ini motor itu kembali digerakkan karena tantangan hari ini dan ke depan akan lebih kompleks lagi. Mari bersama-sama kita membangun negeri Batuah ini. Negeri yang banyak memberikan andil mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk kemajuan Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Ruh perjuangan ini adalah kita hari ini. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ikatan emosional dan rasa memiliki terhadap daerah yang kita cintai ini. Kita sadar membangun daerah tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan niat yang tulus dari seluruh elemen masyarakat. Menyatukan hati berarti menyingkirkan perbedaan, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan itu sendiri. Aceh Singkil Madani adalah cita-cita kita bersama. Sebuah daerah yang maju, religius, berbudaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Untuk mewujudkannya diperlukan kontribusi nyata dari seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di kampung halaman maupun yang sedang berada di perantauan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Tentu kegiatan ini kurang dari sempurna, tapi yakinlah dengan awal yang baik ini merupakan pedoman dan sebagai tiang kokoh untuk bisa kita bersama-sama lagi di lain kesempatan dan waktu. Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap kepada kita semuanya agar acara seperti ini bisa kita jadikan agenda tahunan, agar kita bisa saling kuat menguatkan, sehingga kabupaten yang kita cintai ini betul-betul dengan arah, dijalankan dengan arah sebagaimana cita-cita luhur para pejuang-pejuang pendiri kabupaten ini. Akhir kata, mari kita jadikan momentum halal bihalal ini sebagai langkah awal untuk memperkuat silaturahmi, menyatukan hati, dan bersama-sama membangun negeri ini, negeri Batuah ini, kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Aceh Singkil, menuju masyarakat yang madani. Demikian saja yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas salah kata. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah Pak Bupati Bekot. Kalau pantun masyarakat. Hadirin, selanjutnya sambutan perwakilan tokoh masyarakat yang disampaikan Ibu Tati Mutia Asmara SKH MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan lagi aja, Pak. Ya, baik, makasih. Baik, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Haji Safriadi Oyon SH, Bupati Singkil yang luar biasa, menginisiasi acara yang saya pikir ini perdana yang kami hadiri pada hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Saya mungkin khusus langsung menyebutkan yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK, ya, karena tadi duduk di sebelah saya. Khusus sangat luar biasa Bu, bisa kita mudah-mudahan terus berbincang dan membangun Singkil bersama. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan tokoh masyarakat. Di sini ada Bapak Maijen Purnawirawan Haji Amiruddin Usman. Terima kasih Pak, dari Jakarta, jumpanya di sini kita Pak ya. Dengar namanya sering, tapi alhamdulillah sudah berbincang-bincang, luar biasa. Dan mungkin di sini juga saya lihat unsur Porkopim lengkap luar biasa, walaupun mungkin ada sebagian yang diwakili. Ini saya pikir menjadi sesuatu yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya Aceh Singkil baik-baik saja dan selalu bersatu padu. Selanjutnya saya mungkin tidak bacakan lagi satu persatu. Pemuliaan saya tentunya, penghormatan saya tentunya juga kepada seluruh unsur keistimewaan yang berhadir, tokoh-tokoh masyarakat. Mengingat saya tadi dibisik waktu saya tidak panjang, jadi biarlah mungkin saya mewakili saja. Tapi ada yang spesial mungkin Pak. Saya sangat menghormati di sini ada Bapak Haji Karmadi dari Singkohor, tokoh masyarakat yang merupakan bapak mertua saya. Izin Pak berdiri Pak. Insya Allah. Ya, ini tokoh Singkohor. Dan tentunya yang sangat luar biasa, yang terus memotivasi saya sampai ada di sini adalah yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Muhammad Nur Hasan STMT, yang merupakan ketua dari Himpunan Masyarakat Singkil di Banda Aceh. Makasih Mas Hasan. Baik, langsung saja pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh dengan barokah, karena kita juga berada di negeri atau tanah metuah tadi disampaikan. Kemudian tentunya juga tak lupa salawat beriring salam kehadirat junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Bupati, para Porkopim dan Bapak Ibu sekalian yang berhadir di sini, saya Tati Mutia Asmara adalah salah satu perwakilan dari Dapil 1 DPRA. Tentunya maaf di Dapil kita, Dapil yang merupakan pusat ibu kota, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Sabang, tentunya kami sangat dekat dengan berbagai kebutuhan untuk kemudian bisa terjawab. Kenapa? Karena kami yang di tengah dan di pusat.
Berbeda mungkin dengan Dapil 9 yang salah satunya adalah Aceh Singkil, yang sehingga kita harus menyadari ada berbagai perbedaan untuk kemudian mencapai yang namanya tingkat kesejahteraan tentunya untuk masyarakat secara luas. Bapak Ibu, saya ingat sekali pada saat saya kuliah, saya menginjakkan kaki pertama ke Aceh Singkil, mengadakan pengabdian masyarakat. Saya pergi dibawa oleh kawan-kawan waktu itu kampus itu ke daerah namanya Desa Payabumbung. Ya, lewat ya Bu ya. Yang saya ingat adalah saat itu, kenapa jauh sekali, kenapa di ujung sekali, kenapa luar biasa kondisi daripada tanah dan perkampungannya. Hari ini yang saya ingin sampaikan adalah apa? Aceh Singkil adalah bagian yang sangat membuat Aceh punya nilai historikal. Bagaimana kemudian Aceh Singkil memiliki tokoh-tokoh bersejarah. Bahkan tadi sebelum kemari kami berziarah dulu ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian kalau kita lihat lagi secara demografi, Aceh Singkil memiliki banyak kelebihan-kelebihan secara lingkungan untuk kemudian bisa dikembangkan ke depan. Artinya pada kesempatan silaturahim dan halal bihalal pada hari ini, saya harus bilang silaturahim dulu ya kita Pak Bupati ya. Karena memang secara pemerintah kita diwanti-wanti tidak mengadakan open house dan macam-macamnya. Jadi ini sebenarnya silaturahim yang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan, pada tahun 2026 ini harus kita akui kita berada di masa transisi yang luar biasa. Otonomi khusus kita segera akan berakhir. Pada 2025 kemarin kami di DPRA sampai membentuk pansus khusus untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita. Kenapa? Karena otsus akan segera berakhir di 2027. Apa yang tampak kemudian? Kita sudah lama mendapatkan banyak sokongan penganggaran yang signifikan untuk kemudian membangun daerah kita. Membangun Aceh Singkil. Contohnya pada tahun ini. Tadi saya melihat bahwa di 2025 kita masih mendapat kurang lebih 33 miliar untuk sokongan terhadap otsus. Tapi kemudian menurun di 2026 dan cenderung akan menurun lagi di 2027. Artinya hari ini bagaimana kolaborasi antar semua lini-lini pemerintah harus menjadikan ini satu yang kita bisa kuatkan bersama. Artinya saya ingin melihat hari ini banyak sekali aspek-aspek yang terus harus dikejar oleh Aceh Singkil, mungkin dengan pendekatan Bapak Bupati lewat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ini bisa mengejar ketertinggalan. Saya ambil contoh dari sisi saya pergi ke Singkohor menikah dengan suami 2000 berapa Pak? 2003 itu saya lihat jembatan, jalan yang memang luar biasa. Kali ini memang harus kita akui sudah banyak jalan yang mulai nampak licin. Tapi yang harus kita ingat adalah kondisi tekstur di Aceh Singkil sendiri memang harus membuat kita saling menjaga. Contoh saya lihat hari ini bagaimana adanya kebijakan lokal sehingga peran-peran daripada pabrik-pabrik pengolah sawit jangan kemudian membuat jalanan ini yang sudah dibangun rusak kembali. Saya melihat hari ini Bapak Ibu sekalian dari dana bagi hasil juga ya, dana dari bagi hasil migas ini juga ternyata kita jauh sedikit dibandingkan daerah yang lain Aceh Singkil. Sehingga yang ingin saya sampaikan apa? Di tengah keterbatasan daripada dana ini, mari semua membangun persatuan. Persatuan yang utama adalah bagaimana Aceh Singkil sudah memiliki grand design. Apa kekhasan yang akan diambil dari Aceh Singkil? Dari sektor perkebunan, dari sektor pertanian, dari sektor kelautan. Hari ini kalau kita lihat dari Undang-Undang 23, bagaimana hubungan pusat dengan daerah, kewenangan kita semakin berkurang Pak.
walaupun kita punya UU-PA, tapi ternyata contoh saja saya berada di Komisi 2, kita membahas kanun tentang rakan tentang perikanan. Tapi kemudian rakan ini agak terhenti dan kemudian disuruh untuk kaji ulang. Kenapa? Karena memang ada wewenang dari pusat yang kita mau coba masukkan karena ada di UPA, tapi mungkin mereka berat untuk memberikannya. Hari ini kita harus mengakui, insya Allah aspek-aspek untuk membuat Singkil menjadi lebih maju luar biasa. Salut saya bahwa dalam bacaan saya PAD yang ditargetkan oleh Aceh Singkil naik terus nih Pak Bupati. 2025 kemarin hanya 71 miliar Pak ya. 2026 saya dengar mau dinaikkan menjadi sampai 80-an PAD-nya. Ini mungkin prestasi Pak. Menaikkan PAD ini Bapak Ibu, ini bukan kerja yang mudah. Kenapa? Karena kalau ada saja satu elemen yang tidak mendukung, maka itu tidak akan terjadi. Insya Allah saya meyakini hari ini Aceh ini baru saja mau lepas dari satu keadaan, sudah datang bencana yang kita sama-sama alami. Bahkan Aceh Singkil termasuk yang terdampak. Dalam hal ini saya berpikir pada saat kemudian kita mendapatkan TKD, yang kemudian ini adalah bagian dari apa? Untuk kita membangun Aceh Singkil, mudah-mudahan saya melihat aura-aura yang segar insya Allah. Saya melihat dan bersemangat bahwa sebenarnya kekompakan itu bukan karena ada yang kalah dan ada yang menang. Pak, Ibu mungkin lihat juga kondisi kami di provinsi. Rapat-rapat kami juga penuh dengan interupsi. Tapi kami tidak pernah lelah untuk mengatakan ayo bersama membangun negeri. Saya berpikir hari ini semua elemen eksekutif, semua elemen legislatif, semua elemen yudikatif bersama mencari solusi terbaik. Untuk apa? Pada dasarnya Bapak Bupati pun nggak bisa sendiri kan Pak? DPR juga tidak bisa sendiri dan elemen yang lain pun tidak bisa sendiri. Kebersamaan inilah yang kita bangun. Saya ada satu hal yang sebenarnya ada resah di hati saya Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya Aceh Singkil memiliki perwakilan di DPR provinsi. Putra daerahnya sangat dibutuhkan untuk kemudian menyuarakan. Ya, kalau saya terbatas juga lah Pak, Bu. Ya, walau ya sikit-sikit adalah pokir kita untuk singkohor dulu ya Pak ya. Tapi artinya saya ingin sampaikan, ini semuanya terbangun, bahkan saya melihat dari potensinya akan dipentingkan juga bila mana ada perwakilan dari Singkil, Subuh Salam sekitarnya untuk DPR RI. Kenapa? Ternyata tidak sanggup kita hanya mengambil dari level kota. Efisiensi di mana-mana kan Pak Bupati, kita semuanya merasakan. Artinya pada hari ini saya sangat mengharap bahwa forum ini adalah forum di mana kita semuanya punya kesatuan hati, kesatuan fikir bahwa Aceh Singkil ini jangan lagi, maaf, ada ketidakharmonisan. Insya Allah ada elemen mungkin bahasanya dari transmigrasi, ada elemen dari putra daerah, ada mungkin yang dari lainnya. Membangun Aceh Singkil ini nggak bisa lamban Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Kita harus banyak mengejar ketertinggalan dengan apa? Saya pikir dengan ilmu Pak. Hari ini saya juga tadi malam baru dihubungi oleh pihak kampus bahwa apa? Ternyata sekarang permasalahan lingkungan itu sangat riskan untuk kemudian kita dalami, kita pelajari dan kita cari solusi. Kenapa? Karena itu ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena Unsiah juga sudah melihat pentingnya ada satu kampus untuk mempelajari tentang ilmu lingkungan.
Kenapa? Karena saya lihat contoh. Hari ini ada hutan gambut apa Pak yang ada di Aceh Singkil. Itu kan sebenarnya rawa ini. Ini kan potensi bagi Aceh Singkil. Jadi ini adalah hal-hal yang insya Allah saya meyakini di forum yang mulia ini saya memberikan semangat tentunya pada diri saya sendiri, pada kita semuanya, bahwa persatuan dan tidak harus bersama terus, tapi bersama-sama kerja. Saya yakin ini akan membuat kemajuan Aceh Singkil semakin dekat. Dan hari ini tentunya Bapak Bupati, Forkopimda, pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah orang-orang yang punya integritas untuk menjadikan Aceh Singkil ini menjadi bagian dari yang metuah tadi. Karena kalau metuah ini berarti apa Pak? Masyarakatnya sejahtera. Metuah ini artinya harapan kita apa? Masyarakatnya juga punya kecenderungan untuk nyaman berada di Aceh Singkil. Kenapa? Karena pembangunan yang merata dan pembangunan yang membuat mereka tahu bahwa pemerintah ada untuk mereka. Itu saja pada kesempatan kali ini. Yang jelas kami di DPR Provinsi tentunya akan mencoba mendorong, akan mencoba menyuarakan beberapa hal yang mungkin nantinya adalah bagian dari untuk pengisi pembangunan di Aceh Singkil. Dan kebetulan salah satu anggota DPRA dari Dapil 9, Bapak Usman IA, adalah juga kader PKS. Cuma dia memang aslinya orang Abdiya. Cuma tentunya nanti bisa kita ajak kerjasama, Bapak Ibu. Sekali lagi semangat kita adalah semangat bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk kemudian membuat Aceh Singkil menjadi lebih sejahtera. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita, posisi kita sama-sama mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata yang tidak pada tempatnya. Dan tentunya terima kasih sekali diberikan forum yang mulia pada hari ini. Insya Allah ini bukan karena kampanye ya Bapak-Bapak, takut juga kita. Ini adalah semangat. Karena saya melihat Aceh Singkil ini terus akan maju karena kebersamaan. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Ibu Tati Mutia Asmara merupakan anggota DPRA Aceh dan Ibu Tati Mutia Asmara adalah istri dari putra Aceh Singkil yaitu Bapak M. Nur Hasan MT. Ya, baik, selanjutnya sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat yang disampaikan Bapak Dr. Andos Haji Rosman Hakim MPD. Kami silakan. Izin Bapak Ibu sekalian, karena di dalam tertib acara kita dipandu dengan waktu yang terbatas, maka izinkan saya kemudian menyampaikan sambutan ini, membacakan sendiri apa yang sudah saya tulis tadi malam, sehingga tidak molor waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Singkil beserta Ibu, yang sama-sama kita hormati tokoh dan sesepuh masyarakat Aceh Singkil, Bapak Mayor Jenderal TNI Amiruddin Usman SIP, yang sama-sama kita hormati Ibu Tati Mutia Asmara beserta Bapak,
yang sama-sama kita hormati unsur Forkopimda, hadir Bapak Dandim, hadir mewakili Kapolres, Bapak Kejari, Ketua MPU, mewakili DPRK, Ananda Doni Maradona yang juga merupakan murid saya, PJ Sekda, kemudian saya sapa ini sesepuh-sesepuh yang sangat senior di depan kita. Ada Bang Darwis Ar-Rahman, ada Ustadz Burhanuddin Berkat, ada kawan seperjuangan Bang Wahidin, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu demi satu, termasuk ada rekan saya satu kelas, Suhaimi, Kepala SKPK, Ketua Lembaga Keistimewaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan darinya kita bisa berkumpul di majelis halal bil halal ini dalam suasana hari jadi Kabupaten Aceh Singkil yang ke-27. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kepercayaan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sungguh ini amanah yang tidak mudah. Di antara banyak tokoh hebat Aceh Singkil, saya yang salah satu diberi kesempatan untuk sekedar menyuarakan sebaris pesan, dan ini bukan tentang siapa yang berbicara, tetapi tentang hati yang saling percaya. Kepercayaan ini seperti pelita yang dititipkan ke tangan saya. Semoga Allah jaga cahayanya agar yang sampai ke hati kita semua hanyalah kebaikan. Jika ada salah dan khilaf, itu murni keterbatasan saya pribadi, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, acara halal bihalal dan silaturahim ini mengingatkan saya pada memori masa lalu. Bukan sekadar nostalgia, tapi napaktilah sejarah saat di mana para pejuang kita pernah mewujudkan hal yang sama, menggagas acara halal bihalal dan silaturahim, dan kemudian dibungkus dengan nama Bersinanggal, dalam rangka menyatukan hati untuk mewujudkan impian panjang, yaitu lahirnya Kabupaten Aceh Singkil. Dan perkenankan saya berbangga karena pernah menjadi bagian dari perjuangan itu. Terima kasih. 27 tahun yang lalu, 27 April 1999, Aceh Singkil resmi berdiri, lahir dari rahim perjuangan panjang dan melelahkan, lahir dari hati yang disatukan. Waktu itu semua serba terbatas, jalan masih sulit, komunikasi tidak semudah hari ini, tapi para orang tua kita punya satu hal yang tidak terbatas, yaitu tekad untuk bersama. Jalan-jalan ke Tanah Deli, singgah sebentar beli semangka. Aceh Singkil lahir dari hati nan suci, mari kita rawat dan jaga bersama. Bapak Ibu sekalian, ada masa di mana mereka berbeda pendapat tapi satu tujuan. Mereka datang dari kampung yang berjauhan tapi hati yang berdekatan. Mereka sadar impian besar tidak bisa diwujudkan sendiri, maka mereka bersilaturahim, bermusyawarah, berlapang dada, bersinanggal. Dari ruang-ruang sederhana itulah Aceh Singkil dilahirkan. Hari ini kita memulai mengulang hal yang sama. Kita duduk bersama, bersalam-salaman, saling memaafkan, dan inilah cara kita merawat warisan itu. Hadirin sekalian, silaturahim, apapun format dan nuansanya, senantiasa melahirkan dimensi religi dan sosial. Dimensi religinya adalah jelas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Majelis kita hari ini adalah ibadah. Setiap langkah ke sini, apalagi termasuk saudara-saudara kami yang datang dari jauh,
bahkan dari luar Aceh Singkil. Setiap jabat tangan kita, setiap kata maaf yang terucapkan, insya Allah dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dimensi sosialnya juga nyata. Silaturahim meruntuhkan sekat yang kemarin renggang menjadi rapat, yang sempat salah paham jadi saling paham, yang sempat silang pendapat jadi saling merapat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, acara seperti ini sekaligus menjadi ajang bagi kita yang tadinya saling tidak kenal menjadi kenal, yang jauh menjadi dekat. Buktinya hari ini hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Ibu Tati Mutia Asmara. Selamat datang, Bu. Beliau adalah seperti yang dijelaskan tadi, merupakan anggota DPRA, istri dari saudara kita, putra Aceh Singkil, asal Singkohor. Bagi kami Ibu Tati adalah selain pesumandan, juga kami nobatkan sebagai putri kehormatan Aceh Singkil. Kami yakin dan percaya bahwa Ibu juga sudah menganggap Aceh Singkil ini sebagai kampungan halaman sendiri. Maka dari lubuk hati yang amat dalam, izinkan kami menitip pesan, Ibu, mohon bantu dan perhatikan kampung halaman kita ini. Titip aspirasi kami, di tangan dingin Ibu, kawallah pembangunan negeri yang termarginalkan ini. Kehadiran Ibu hari ini adalah bukti bahwa silaturahim mampu menyatukan hati, meski berasal dari daerah yang berbeda. Boleh saja asam tumbuhnya di pegunungan, ikan hidup di lautan, tapi ketika bersua di belanga, jadilah hidangan yang ternilai cita rasa dan kelezatannya. Yang tadinya berjalan sendiri-sendiri, hari ini duduk semeja. Inilah modal sosial terbesar kita untuk membangun Aceh Singkil tercinta. Saya mencoba spill tema hari jadi tahun ini. Aceh Singkil bangkit dengan pemerintahan baru yang berbudaya dan religius. Tetapi perkenankan saya selaku anak negeri mengingatkan kepada kita semua, apalagi hari ini yang sedang diberi amanah. Bangkit itu tidak bisa sendiri, ia butuh kebersamaan. Budaya kita adalah budaya musyawarah, budaya gotong royong. Sementara religius kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Keduanya bertemu di satu titik sumbu, silaturahim. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua. Satu, jadikanlah maaf sebagai awal bukan akhir. Halal bihalal bukan seremoni melepas dosa setahun sekali. Tapi jadikan hari ini titik nol, lembaran baru untuk mengungkit luka lama. Untuk tidak mengungkit luka lama, apalagi membuat luka baru. Dua, rawat ukhuwah di atas perbedaan Aceh Singkil ini. Aceh Singkil ini adalah rumah besar. Ada pegunungan, dataran, pesisir dan kepulauan. Fitra kita berbeda dialek, beda kebiasaan, beda karakter, tapi satu atap Aceh Singkil. Kalau para pendahulu bisa menyatukan hati kita untuk melahirkan kabupaten, maka tugas kita hari ini adalah untuk bisa memajukannya. Terakhir yang ketiga, ubah silaturahim jadi kolaborasi. Jangan berhenti di salaman. Setelah ini mari kita tanya, apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk masjid, untuk TPA dan daya, untuk UMKM, untuk mereka yang terpukul akibat banjir, untuk anak-anak muda kita, untuk akses perang Iran Amerika yang menganga di depan mata. Energi kebersamaan itu terlalu mahal kalau hanya habis di acara seremonial. Bapak Ibu yang saya hormati, Aceh Singkil 20 tahun bukan lagi bayi, ia sudah dewasa. Tentu masih banyak pekerjaan rumah, jalan yang perlu ditingkatkan, ekonomi yang harus dikuatkan, generasi muda yang perlu kita jaga dari hal-hal merusak. Semua itu berat kalau dipikul sendiri, tetapi menjadi ringan kalau kita pikul bersama. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin. Sebagai manusia pasti banyak salah dan khilaf dalam tutur kata dan sikap. Semoga Allah terima amal ibadah kita, memperkuat ukhuwah kita, dan menjaga Aceh Singkil yang kita cinta ini. Semoga silaturahim hari ini menjadi sebab turunnya rahmat, dilengkapkan rezeki, diberikan keberkahan umur kita dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Ketika kata lukai hati, kemana obat akan dicari?
Kalau orang ombak-ombak terantang tali-tali, ala pulang anak dusana, ala sanang hati kami. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat. Berkenan Maijen Purnawirawan Bapak Amiruddin Usman RTGD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Allahumma malikil mulka tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa ta'idhu man tasya wa tadhillu man tasya bi ghairi hisab tulijul laila fin nahari wal tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus yang kami muliakan dan kami banggakan. Ibu Ketua PKK, Ibu Supradi Hoyon yang kami hormati. Ibu Tati Mutia Asmara, yang kami mungkin banyak bergantung kepada Ibu untuk Aceh Singkil ini, demi suami dan demi mertua, dan demi seluruh rakyat Aceh Singkil. Sekaligus Ketua HMSS Banda Aceh, Bapak Nur Hasan MT, Bapak Sekda yang kami hormati, Bapak Dandim yang mewakili, Bapak Kapolres Akhirullah, dan Bapak Kejari yang mewakili, Bapak Haji Rusman Hasmi sebagai penggagas acara ini. Terima kasih Pak atas usaha dan upaya dalam merangkai dan mengumpulkan kita semuanya. Bapak Suhaimi, AKBP Purnawirawan, Sarjana Hukum, yang beliau ini salah satu juga pejuang di luar Singkil, bagaimana untuk membantukan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan membangun perkebunan kelapa sawit dan berlanjut juga membangun pabrik kelapa sawit. Saya bangga kepada dan terharu kepada upaya beliau, karena mungkin satu-satunya pabrik yang dibangun oleh pribumi Aceh Singkil, dan ini seharusnya jadi kebanggaan kita. Dan bukan atas namanya dia pribadi, tetapi dengan memanggil orang, mengumpulkan orang, dan menghimpun dana yang barangkali ada 100 perak, 100 ribu, ada yang 1,5 miliar, tergantung bagaimana kemampuan orang, dan terkumpullah 35 miliar. Dan jadilah itu pabrik mini, tetapi kita berharap hasilnya tidak mini, tetapi kita berharap hasilnya besar. Kemudian yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten, yang juga kami hormati,
dan semoga tugas-tugas berhasil untuk mendengar hati nurani rakyat dan ikut mensejahterakan masyarakat. Insya Allah, amin. Kemudian di sini ada juga abang kami, mungkin di antara kita ini termasuk yang tertua. Umurnya 81 tahun, Bapak Darwis. Pak Darwis ini adalah guru dan dosen editor. Jadi kalau mau mengaudit sesuatu, ya silakan beliau ini. Jadi kita di Singkil ini juga banyak yang pakar-pakar gitu ya. Mudah-mudahan lah gitu. Kemudian Ketua Mahkamah, MPU sekalian, Pak yang penggagas, satu lagi Pak Musliadi. Nah ini juga penting kami sampaikan. Pak Musliadi ini adalah Ketua Yayasan HMSS yang mengurus wakaf di Aceh Singkil ini. Wakaf ini dulu ceritanya tidak timbul sebegitu tiba-tiba. Jadi dulu itu kita HMSS di Jakarta ini dalam kesulitan. Ini mau HBH ini sulit, mengumpulkan uang itu sulit sekali. Datang kita dapat Rp2.000, Rp10.000 gitu ya. Mengumpulkannya sulit. Kemudian kita juga berpikir kalau ada pengajian-pengajian HMSS di Jakarta juga sulit untuk membiayainya. Kemarin Pak Bupati sudah menceritakan bagaimana mengumpulkan masyarakat kita di perantauan ya. Pak Bupati sudah menyampaikan itu pada saat beliau menjadi ketua HMWS di Medan. Kemudian sampai sekarang ini pun kami itu tidak punya kantor HMSS. Jadi siapa yang jadi ketua itulah jadi kantornya. Siapa yang jadi ketua itulah jadi kantornya. Ketuanya dipilih. Nah, dalam keadaan sulit begitu, Pak Suhaimi, saya, kawan-kawan semuanya, Pak Hadi Nenggolan, berundinglah. Apa kita terus-terusan begini tidak punya uang apa-apa, kita harus memungut uang. Ya, jadi akhirnya kita bentuklah suatu yayasan untuk bergerak pada kelapa sawit. Dan kita dapat waktu itu mengumpulkan 6,7 hektar awalnya. Dan sekarang insya Allah berkembang. Atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa yang pada kesempatan kita diberikan nikmat dan rahmat bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah menjadi umatnya dan kita bisa masuk surga bersamanya di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi kami datang ke sini memang adalah merupakan lanjutan dari puasa dan hari raya dan halal bihalal kepada keluarga-keluarga. Tapi memang berketepatan ada acara halal bihalal masyarakat Aceh Singkil dengan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sekaligus jadi satu kali dayung perahu 2-3 pulau terlewati. Dan juga kita sambil berkunjung pada apa yang dirintis oleh Pak Suhaimi ini kemarin, kita lihat alhamdulillah berjalan maju. Dan kami melihat gerakan dari perusahaan itu begitu bagus, kemudian buahnya cukup banyak, kemudian pabriknya berjalan dengan baik, dan insya Allah ke depan bisa menghasilkan yang lebih baik. Tujuan ini bukanlah untuk kepentingan pribadi Pak Suhaimi atau saya, tetapi adalah kebanggaan masyarakat, sekaligus memberikan sedikit motivasi agar masyarakat ini juga bisa berusaha sebaik mungkin dan tidak terus-terusan seperti ini. Ya kalau PNS hanya mengharapkan gaji, kalau yang lain tetap seperti itu, tapi marilah kita bergerak bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat kecil yang bisa kita berikan contoh kepada masyarakat. Dan sekarang ini Pak sudah hampir ratusan juga ya karyawan, dan kalau satu orang misalnya bekerja di sana diharapkan sudah memberikan makan dan anak istrinya di rumah. Nah itulah tujuan kita sebenarnya, bukan apa-apa. Dan barangkali satu-satunya pabrik ini adalah milik dari pribumi kita semua, sekitar 60 orang. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kita bisa menghasilkan sedikit dana dan sekarang sudah terasa juga. Kemarin ada bencana,
Kita turun juga ke sini, kemudian ada kebakaran, misalnya kemarin ada pesantren, kita sudah bantu juga dengan yayasan ini. Kenapa kita harus bergerak seperti itu? Karena kita ini bukan seperti kabupaten lain. Kenapa bukan seperti kabupaten lain? Kalau kita lihat kabupaten lain itu, ada namanya Ajuar Abu Bakar, itu adalah orang Pidi, bukan orang Singkil. Ada namanya Mustafa Abu Bakar yang juga penjabat menteri BUMN dan pejabat BUMN. Ada juga misalnya Irwandi, dia orang Biren, adalah gubernur. Kemudian ada Jini Abdullah, dia juga orang Pidi ya Bu ya. Dia juga menjabat gubernur. Ada Pak Sofian Jalil, dia adalah orang Perlak, bukan orang Singkil. Kemudian Pak Mujakir Manap yang sekarang ini adalah orang Lok Semame, bukan orang Singkil. Kemudian Muslim Ayub adalah orang Kota Cane, bukan orang Singkil. Kemudian ada almarhum Pak Ferry Musi dan Bardan, yang juga dulu adalah orang Aceh Selatan. Kenapa saya sebutkan asal-asalnya ini? Kami merasakan di Jakarta itu, bahwa orang yang punya menteri-menterinya, yang ada di pusat, kabupaten misalnya, Kabupaten Pidijaya, punya misalnya Pak Mustafa Abu Bakar. Itu dengan mudah, ikatan, sekarang KUPI ya misalnya, KUPI komunitas orang Pidi misalnya ya kan, dia datang ke orang yang menterinya asal orang Pidi. Dengan mudah, udah adakan aja berapa kalian butuh, hanya begitu saja. Sangat mudah begitu ya, kalau mengumpulkan orang, kalau membangun sesuatu. Dan orang Aceh itu memang, ya mungkin termasuk Singkil ya, adalah orang yang suka berdharma. Kalau tidak suka berdharma, kita tidak bisa menyumbangkan pesawat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kita tidak bisa menyumbangkan emas pada puncak Monas. Ya. Saya mengikuti setiap Ramadan, itu acara tarawih dilanjutkan dengan pengumpulan zakat. Tahu nggak ibu-ibu? Zakat itu terkumpul setiap tahun itu, kadang-kadang lebih 2 miliar. Orang perantauan Aceh. Orang perantauan Aceh. Tapi tahun ini agak kurang, hanya kurang dari 2 miliar. Mudah-mudahan nanti lain kali meningkat. Ini tandanya, buktinya adalah orangnya itu taat, orangnya beragama, dia tahu hartanya kemana akan diserahkan. Nah, tapi itu adalah tingkat Taman Iskandar Muda. Taman Iskandar Muda. Mereka bisa membangun gedung, namanya Wisma Aceh. Dia berkamar-kamar. Suatu ketika saya minta kepada ketua Taman Iskandar Muda, Pak Ketua, saya boleh nggak satu ruangan untuk kantor HMSS? Wah, udah penuh Pak Amir. Udah nggak bisa dapat ya kan. Sampai segitunya. Jadi mereka bisa berbangun apa saja karena dia memang mempunyai tokoh-tokoh. Kami tidak punya tokoh menteri, tidak punya tokoh DPR RI. Kalau kita bandingkan dengan Kota Cane, hanya satu lorong dia di Kota Cane itu mempunyai 4 anggota DPR RI. 4 anggota DPR RI ya, 4. Temannya Pak Muslim Ayub itu. Bayangkan itu, satu kabupaten dan kabupaten satu lorong. 4. Nah, pada suatu ketika kita mengundang untuk membentuk yayasan ini, kita undang anggota DPR RI, kita undang DPRA, kita undang Bupati dan Wali Kota hadir, dan insya Allah akan membantu yayasan ini. Alhamdulillah ada juga yang masuk. Nah, dan kami menghimbau juga, kesempatan kami menghimbau agar yayasan wakaf produktif himpunan masyarakat Singkil dan Subul Salam ini bisa kita bantu bersama, merupa milik kita bersama, dan insya Allah juga dirasakan bagi orang-orang yang berhak menerimanya nanti. Hadirin yang berbahagia, untuk mencapai ini semuanya adalah kita perlu bersatu, tidak kita terpecah-pecah. Kita tingkatkan terus apa itu silaturahmi, apa itu halal bil halal. Halal bil halal ini adalah hanya budaya, tidak ada ajaran agama. Tetapi sebenarnya sangat baik. Dan ini hanya ada di Indonesia, diciptakan oleh Bung Karno tahun 1948 dulu. Tetapi walaupun demikian, ada kaitannya juga di dalam Al-Quran. Izin Pak Ketua MPU, saya membacakan satu ayat yang kebetulan juga tadi dibacakan oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duriban alaihimul jillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablam minan nas. Saya ulangi.
Duribat alaihimul zillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sesungguhnya mereka akan selalu diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada. Aina masuqifu, dimanapun mereka berada. Illa kecuali bihablin minallah, yaitu kecuali dia menjalin hubungan kepada Allah, wa hablim minan nas, dan sesama manusia. Jadi hubungan itu hanya itu kepada Allah dan kepada manusia. Dan kemanusiaannya ini adalah seluruh manusia, bukan hablum minal mu'minin, bukan hablum minal muslimin wal muslimat, tidak, tetapi sesama manusia, antar suku. Disitulah persatuan yang kita butuhkan. Dan disitulah juga merupakan silaturahim. Nah, silaturahim ini juga sangat penting. Tadi sudah disampaikan bahwa itu untuk memberikan rezeki dan memberikan panjang umur. Ya paling tidak kita kumpul-kumpul di sini, kita kumpul ada ya makanan lah ya, itu namanya sudah diberikan rezeki secara nyata itu. Nah, sebaliknya, siapa yang memutuskan silaturahim? Siapa yang memutuskan silaturahim adalah masuk neraka, tidak akan mencium baunya surga. Nah, kita dilarang kita bercerai-berai. Tadi ayat 100 berapa itu Ustaz? 103 ya, 102. Disampaikan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah, kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan kita bangga bercerai-berai. Kalau kita bangga bercerai-berai, maka kita tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak akan berguna. Jadi kita sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah bagaimana kita mempererat silaturahim. Iya Pak, protokol ya. Kemudian menyatukan hati. Kemudian menjadikan singkil menjadi singkil yang madani. Madani ini adalah yang makmur, sejahtera, berilmu pengetahuan, mandiri, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau ini memang tercapai, maka singkil ini sebagai tanah Syekh Abdul Rauf dan tanah bertuah, insya Allah akan makmur. Insya Allah, amin. Saya tidak banyak menyampaikan kata-kata sambutan, mungkin nanti lebih banyak kita mendengarkan pengarahan daripada Bupati. Terakhir Pak Bupati, pada tanggal 25 April nanti kami mengadakan halal bil halal HMSS se-Jabodetabek. Kami berharap dengan sangat kepada Bupati bisa hadir untuk menimbulkan rasa senang dan rasa bangga kami kepada Bapak Bupati, walaupun sekarang sudah senang dan bangga kita. Karena Pak Bupati ini sudah mengorbankan profesinya. Nah, Pak Bupati ini profesinya bukan bupati dia adalah pengusaha besar. Dan ini sudah keturunan dari dulu, dari bapaknya, dari saudara-saudaranya. Saya masih kenal bagaimana Bapak Miun, Bapak Masri, Bapak Mardi, Bapak Nurdana. Itu semuanya pengusaha, paman-pamannya dia, ini pengusaha. Tetapi usahanya ini kadang-kadang agak dia abaikan. Demi apa? Demi bisa memimpin Aceh ini dan Aceh Singkil ini, dan Aceh Singkil ini bisa lebih maju dari yang pada sebelumnya. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Haji Amruli Usman RTGD adalah merupakan tokoh dan sesepuh masyarakat Aceh Singkil yang berdomisili di Jakarta. Baik, selanjutnya sambutan perwakilan tokoh masyarakat. Mohon kesediaan Bapak Haji Wahidin. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul bertemu di ruangan ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita sampai kepada ruh junjung alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal Penyarawan Amir Usman, yang saya hormati Ibu anggota DPRA beserta Bapak. Oke. Yang saya hormati Ibu PKK Kabupaten Aceh Singkil, yang saya hormati Bapak yang mewakili Dandim Aceh Singkil, yang saya hormati Bapak Kapolres Aceh Singkil, Bapak yang mewakili Kejari Aceh Singkil, yang saya hormati Ustaz Rosman sebagai Ketua MPU yang saya hormati, kemudian yang istimewa saya hormati Adinda Suhaimi, yang saya hormati terlupa tadi yang mewakili DPRK Aceh Singkil, Pak Doni ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ini sebenarnya dipanggil untuk bicara di depan Bapak, Bapak dan Ibu ini. Saya ini grogi nih. Kenapa? Apa mau yang saya katakan itu sudah diborong sama kawan-kawan terdahulu. Apalagi Pak, apa tadi? Roswin. Saya catat dalam hati saya, nak saya tulis seperti dia. Tapi sudah diborong semua. Enggak ada yang mau saya katakan lagi. Jadi untuk itu saya coba alihkan cerita saya. Cerita lama. Tapi mungkin bermanfaat bagi anak-anak muda, kawan-kawan kita di belakang, yang anak-anak muda. Atau bapak lainnya. Saya bukan memberikan kuliah. Bukan berpidato. Tapi saya akan bercerita. Kalau kata orang kampung di hulu sana, sukut-sukutan. Nah, cerita. Ada yang mengerti sukut-sukutan? Mungkin tidak ada ya ngerti suku-suku. Cerita apa yang lama. Saya cerita Singkil dahulu, Singkil sekarang, dan Singkil yang akan datang. Setuju? Oke. Singkil dahulu keadaan kita sangat prihatin sekali. Sangat prihatin sekali. Kenapa? Kita sangat miskin. Miskin sekali. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Masyarakat kita pada saat itu hanya berusaha bertani, bersawah dengan tada hujan. Hasilnya tidak cukup makan untuk 1 tahun. Berkebun dan lain sebagainya. Sebagai nelayan, ikan banyak, tapi enggak laku, enggak ada yang beli. Begitulah keadaan kita pada saat itu, sangat sedih sekali. Oleh karena itu para orang tua-tua kita dahulu, tokoh-tokoh masyarakat berpikir, bersatu mereka, lahirlah yang namanya Papkos pada tahun 1957. Pertama sekali diadakan musyawarah di komplek Muhammadiyah Tulaan tahun 57. Saya masih anak-anak tapi saya sudah ingat. Mereka berusaha meningkatkan kewedaan Singkil, ini namanya kewedanaan, wedana. Ya, wedana. Kemudian kembali menjadi PP Bupati. Dulu wedana. Orang-orang tua kita pada tokoh masyarakat, ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat bermusyawarah memohon kepada pemerintah pusat supaya Singkil ini menjadi daerah tingkat 2 kabupaten. Sayang tidak terlaksana.
Pada saat itu ada 3 keadaan yang mengusulkan supaya menjadi kabupaten. Singkil, Semelu, dan Tanah Alas. Tanah Alas gaya luas namanya. Yang berhasil hanya Tanah Alas. Diresmikan tahun 1974 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud atas nama Presiden. Yang 2, Singkil nggak dapat, yang Semelu juga tidak dapat. Tapi Semelu punya keuntungan. Akhirnya mereka menjadi daerah administratif yang tunduknya tidak ke gubernur tapi tunduknya ke Menteri Dalam Negeri. Jadi kita tidak dapat kabupaten, lama kelamaan terus sampai dengan tahun 1996 berganti PP Bupati Wedana ya, PP Bupati dengan mendiang Makmur Saputra. Saya sampaikan kepada mereka, Pak Makmur Saputra, Pak Makmur, kalau jadi PP Bupati, usahakan supaya kita bisa menjadi kabupaten. Oke, dia himpun kita semua, kita usahakan berkumpul, musyawarah untuk menuntut kabupaten Aceh Singkil. Di tahun 1996 kalau tidak salah Pak Ursin ya. Dari hasil musyawarah sepakat kita mengusulkan supaya jadi kabupaten. Tapi apa daya? Dalam pengusulan itu kita dalam keadaan miskin. Perlu pemikiran, perlu tenaga, perlu pulus. Itu yang tidak ada. Jadi pada waktu itu kami panitia yang bekerja, Pak Roswin, kita bersandar kepada kayu besar. Kalau kayu besar kita sandar tidak mereng ya, nggak akan mereng. Ya kalau di Singkil kita bersandar kepada almarhum Haji Anhar, ayahanda Adinda Abdi, ya dan lain-lain di Singkil. Kemudian kalau di Simpang Kanan Derimo, kebetulan sekarang menjadi bupati kita. Beliaulah yang banyak mengeluarkan uang demi untuk menggagas Singkil menjadi kabupaten. Maaf ya. Perjalanannya tidak mudah, Pak. Saya sudah ikut. Ananda Oyan sudah ikut. Saya sebut Ananda. Dan banyak teman-teman lain yang ikut. Termasuk Pak Rosin dan kawan-kawan di Singkil. Kita usahakan. Dengan uang yang sangat minim, kita berbuat. Insya Allah, dari ronde, saya kata ronde per tahun 57 tidak berhasil, disambung dengan tahun 96 mulai, pasnya 97 juga, 7 ujungnya. Kita lakukan, alhamdulillah. Perjalanannya, kita urus segala persyaratan. Persyaratan pada waktu itu sangat banyak sekali. Karena kita mengusulkan kabupaten pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 Pak Usman ya. Persyaratan cukup banyak. Tidak seperti persyaratan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Tidak salah ya, kalau salah boleh dikritik. Setelah selesai kita mengadakan mengumpulkan persyaratan-persyaratan, kita tunggu-tunggu, tidak ada balasan. Tidak ada kabar dari Jakarta. Apa dijadikan atau tidak? Kebetulan salah seorang mu'alaf ada di Rimo. Tetangganya Pak Bupati, Pak Sebayang, orang Karo. Pulang Jumat saya ingat sekali itu. Bulang katanya sama saya, bulang itu nenek. Bagaimana sudah Kabupaten Singkil? Belum lagi nek. Coba kamu hubungi
Atar Cibro, Dirjen Port. Apakah sudah lengkap persyaratan atau belum? Bagaimana saya menghubungi dia? Saya tidak kenal. Ada bibitnya di Tiga Binanga, kau hubungi. Saya pikir secara ringkas, saya habis rapat di tapak Tuan, pergi Kuala Bate, ambil ikan. Orang Karo suka ikannya ikan makan jurung. Saya beli, saya bawa ke Tiga Binanga. Jalan malam, jam 9 saya sampai di Tiga Binanga. Jam 9 sampai di Tiga Binanga, di Kuala namanya. Saya bilang sama mereka, ada orang bapak-bapak duduk di pondok-pondok, saya tanya dengan bahasa Karo, muslim tanya kita dengan bahasa dia. Mama, mengkila, jakin nanti konten di rumah na. Kak iya, itu dia katanya. Yang kayak itu dia nih, bibitnya Atar Cibro, Dirjen Port. Lalu saya pergi ke sana, saya tanya, menjuah-juah, menjuah-juah. Kam kini ada konten, kam bibit Atar Cibro, iya, kan begitu. Saya kasihkan ikan kering, tasakkan dulu, masakkan, saya bilang. Aku tasakkan nanti rumah kita mangan, katanya kan. Dia bilang, saya masakkan dulu nanti kita rumah makan, tidak usah, kami di kedai saja makan. Saya pakai putih-putih, supaya dia jangan ajak saya makan ke dia, kan makannya beda. Kan begitu. Jam sore, habis asar saya ke rumahnya. Rupanya di Tiga Binanga pun tidak ada Telkom. Harus saya pergi ke Kebun Jahe, nginap di Kebun Jahe. Jam 5 kami telepon Atar Cibro, jangan ganggu saya. Itu kira-kira dalam bahasanya. Nanti jam 10 telepon saya di rumah. Ini saya sedang rapat. Jam 10 kami ke Telkom, kami telepon. Apa dia bilang? Cibro, kaikin. Endat paminita singkil na sekarang rana. Ini pamilih kita dari singkil mau bicara. Kan begitu. Jadi saya dusta saya Pak, minta maaf ampun saya pada Allah. Bisikan kam, aku singkil naripa. Marga sembiring. Aku bilang aku sembiring. Iya, sembiring. Kebetulan ada juga benarnya. Saya marga Sipayung itu asli. Kalau ibu ke Karo sembiring. Kaikin beritaan dulu katanya. Ugakin usulan kami harus singkil. Makin cukup genap. Tinggal. Lengan baku ke DPR. Wah, terima kasih. Itu cuma saya tanya, dapat. Lalu terpikir saya kalau hanya begitu, apa artinya? Saya telepon almarhum Mamak Gapar. Orang kita singkir kenal sama Mamak Gapar ya, Pertamina. Tahu kan? Saya bilang sama Mak Gapar tolonglah. Itu sudah siap usulan kita untuk jadi kabupaten di kantor Mendagri. Bawakan ke DPR bagaimana? Bantulah. Apalah, ambo belum kamu. Banyak, ambo tukang foto. Ya kan tukang gambar itu di Pertamina. Lalu kesempatan ambo kan. Terpikir saya, kepada siapa lagi saya minta tolong. Saya teleponlah kakak Halimah di Jakarta. Istri Mayor Jenderal Mutuib. Itu senior Bang Amir apa? Senior ya. Gubernur Lemhanas. Kak, tolong kami kak. Walau kau tidak pernah ke Singkil, tapi itu Singkil kau kampungmu, kampung nenekmu, kampung bapakmu. Kau lahir ke Kuala Simpang. Dia anak polisi itu. Nanti sekali tahu Masmu. Kebetulan alhamdulillah Mas Mutuib digerakkan hatinya untuk pergi ke Cendana. Ini cerita ya. Sampai di Cendana ditanya sama Soeharto. Loh, kok tumban dengan keluarga? Iya Pak, ini kampung keluarga mau jadi kabupaten sudah lengkap persyaratannya, belum dikabupatenkan. Enggak dijawab sama Soeharto, tapi dia panggil. Ini cerita Pak Mas Mutuib kepada saya di telepon. Dipanggilnya ajudan, dia hubungi Menteri Dalam Negeri, segera singkil itu di kabupaten kalau suka alatnya. Itu cuma. Sama Mas Mutuib, ditelepon kepada saya di tempat tuan itu. Lalu seminggu kemudian, Mas Mutuib ini pergi ke Mendagri. Tanya, bagaimana singkil? Untuk apa mau singkil urus? Kata kawannya, mereka sama-sama jenderal. Itu kampung istri saya. Kata Mas Mutuib, panggillah. Mungkin tak siapa pengurusnya bukan? Katakan sudah lengkap. Dia bilang, kurang dari 3 bulan,
Singkil jadi kabupaten. Di telepon Mas Motoib saya waktu di Tapak Tuan, saya menginap di hotel Restu Selatan ya, Restu Selatan. Waktu saya menelepon sama dia, saya terharu, saya nangis. Nampak almarhum Abang Liasa. Katanya sama Aja Mansah, Pak Aja, ada dah kadeh, Pak Haji Wahidin tangis sebelah telepon. Kadang-kadang musibah. Apa mungkin musibah itu? Karena dia menangis dalam telepon. Mereka berdiri tiga. Ini Ustaz Rosman tidak nampak. Waktu itu hadir dia. Tidak datang. Itu kita di Tapak Tuan. Datang. Jadi begitu habis saya letakkan telepon, mereka tanya, apa kabar? Insya Allah berita dari Jakarta, kurang dari 3 bulan kita akan jadi kabupaten. Tanpa mereka sadar atau kesadaran, Raja Amansah, Rahmadin sama Bang Aliasa, mereka rangkam saya, terletak saya di lantai. Bapak bayangkan si Messi masukkan gol ke lawannya dirangkam sama kawan. Begitulah saya. Saya bilang, sesak nafas, bangun. Kami ketawa berempat orang, lucu, ketawa tapi air mata meleleh. Lucu kan? Biasanya kalau orang ketawa enggak meleleh air mata. Kan gitu. Atau bahagia. Jadi bantuan ini seperti kalau kita mendengar istilah Anies Baswedan, kalau ada urusan kita, begitu juga disampaikan tadi Adinda Amir Jenderal, kalau ada orang dalam, orda katanya, mudah segala urusan. Jadi begitulah keadaan kita sampai kita menjadi kabupaten secara singkat. Kemudian bagaimana keadaan kita? Walaupun kita sudah menjadi kabupaten, kita itu dulu sangat miskin dan sekolah tidak ada. Di Kecamatan Simpang Kanan cuma ada sekolah 2 SD. Satu di Rimo, satu di Pak Gajang. Terima kasih ya. Tamat sekolah SMP kemana? Sekolah merantau ke Singkil. SMP saja merantau. Itu kawan saya, Pak Amir, Jenderal. Saya kelas 3, dia kelas 1. Nah, dulu junior saya itu. Sekarang senior saya. Iya betul. Nah, dia udah jenderal. Aku masih juga. Kalau kata orang Sunda, masih cacik cau. Nah, jadi bagaimana keadaan kita? Susah sekali. Tamat SMP kemana? Cari SMA. Ada yang ke Sibolga, ada yang ke Barus, ada yang ke Tapak Tuan, ada yang ke Kota Cani. Termasuk saya ke Kota Cani. Pendidikan pada saat itu sangat dalam. Kemudian bagaimana keadaan Singkil hari ini? Seperti kita rasakan. Sudah agak lebih maju dibandingkan dengan terdahulu. Sekolah di beberapa desa, mungkin tiga desa yang kecil ada SD. Desa besar ada 1 SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Kalau kami dulu jalan kaki, sekolah SD di Rimo itu jalan kaki. Yang dipijak itu bukan batu, cangkang kelapa sawit, luka-luka nih, enggak pakai sepatu, enggak pakai selop, enggak pakai sepatu. Mungkin Pak Jenderal juga rasakan itu. Jadi kami 10 sekolah SMP di sini tinggal di rumah Mendiang Ucinanang. Kami berempat. Dengan Pak Amir, yang 2 orang lagi masih hidup, tidak tahu. Si Johor tidak tahu kemana ya. Lalu, banyak hal yang kita sudah rasakan sekarang lebih baik daripada dahulu. Kemudian untuk masa akan datang. Bagaimana untuk masa akan datang? Bagaimana Singkil untuk masa akan datang? Saya kutip apa yang disampaikan oleh Ibu anggota Dewan tadi, bahwa usahakanlah supaya ada perwakilan di DPRA dari Aceh Singkil. Syaratnya saya pikir ada 1. Bergabung antara Singkil dengan Sabur Salam. Jadi tolong Pak Bupati, kolaborasi, usahakanlah itu supaya ada perwakilan kita dari Singkil. Ini orang
orang apa namanya KPU. Dia pilih KIP, kalau KIP di Aceh. Orang yang mengerti tentang itu. Jadi tanpa itu mungkin kami tidak akan dapat kursi di DPRA. Kemudian kepada Ibu anggota Dewan di DPRA, kami titip salam kepada teman-teman di DPRA. Kami ini sungguh sangat menderita. Menderita dalam hal terutama seperti banjir. Kumpulan banjir se-Aceh itu kepada kami. Mulai dari kaki Gunung Loser, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Tanah Karo sebahagian, Dairi, Papak Barat, Sabu Salam, semuanya kesingkir. Banjir ini menurut orang-orang ahli tidak bisa diatasi kecuali satu. Dibuat kanal dari Lomate, namanya Desa Lomate di simpang kiri, buka sampai ke Bulu Semak. Terbagilah air ini sehingga tidak lagi banjir di Aceh Singkil. Dan untungnya banyak, bukan itu saja, bukan karena banjir saja. Mulai dari Oboh tahu? Di bawah Rondeng, sampai ke Tolok Ambon Lama. Beribu hektar tanah yang bisa akan ditanami kalau kita tidak banjir. Berapa keuntungan kita? Dan di tempat-tempat lain. Kena banjir inilah kita tidak bisa bertanam, bercocok tanam. Apapun tidak tanam berjadi. Kelapa sawit yang paling mudah ditanam. Dan boleh dikatakan dimanapun tanam sawit tadi bisa berbuah. Tapi kalau ada air banyak, terendam, dia tidak akan jadi. Tapi kalau itu kering, Singkil pasti akan tambah kaya. Lalu harapan kami lagi kepada Ibu, salam kami bahwa 80 tahun dah kita merdeka. Jalan kita antar kabupaten dalam provinsi belum selengkapnya. Hubungan antara Singkil Sabu Salam ke Aceh Tenggara, ke Belang Kejeren, dan seterusnya sampai sekarang belum terlaksana. Jalan dari Pemko Sabu Salam, dari Gelombang sampai ke Melas Tulen. Hanya 56 km. Walaupun sebahagian sudah dikerjakan oleh mantan Bupati Armendeski dulu. Sedihnya, Ibu Ketua Dewan yang terhormat, ketika kita kena penyakit COVID, ada pengumuman dari pemerintah boleh berkunjung dalam kabupaten dalam satu provinsi. Hubungan antara Singkil dengan Aceh Tenggara, Gayo Luas, hubungan Aceh Selatan dan Aceh Tenggara, Timbal Balik, Sabu Salam, itu cukup bagus. Kenapa? Di Aceh Tenggara itu masyarakat Aceh Singkil ini kalau dikumpulkan satu kecamatan, 18 desa. Sudah orang Singkil di Kota Candi. Tentu saja. Tapi waktu itu kita tidak bisa berkunjung. Karena kita melewati 3 kabupaten Sumatera Utara. Papak Barat, Tanah Dairi, dan Tanah Karo. Kasihan Bu ya. Jadi harapan kami, ya mungkin bagaimana supaya jalan itu bisa segera diselesaikan. Ya saya dengar hambatan kena Gunung Loser dan lain sebagainya. Jadi saya dalam kesempatan ini tidak seperti Pak Roswin. Dia cukup ya ilmiah lah saya katakan penyampaiannya. Saya ini hanya bercerita. Terakhir saya berharap kepada kita masyarakat Aceh Singkil dan para pemerintah supaya hal-hal yang seperti ini jangan sekali ini saja kita lakukan. Sebaiknya berlanjut setiap tahun dan kalau boleh, maaf Pak Rosman, jangan di Singkil saja kita lakukan. Seperti contohnya seperti kita musabakah. Bisa di Singkil, bisa di Aceh Utara, bisa di Simpang Kanan, bisa begitu. Jadi kena semuanya, rasakan semuanya. Itu kalau kita setuju. Kemudian terakhir
sebagai anggota masyarakat yang sudah umurnya mungkin menunggu waktu lagi ini, semuanya kita nunggu waktu dia. Marilah kita bersatu. Saya berharap masyarakat menghormati pemimpinnya, menyayangi pemimpinnya. Kemudian pemimpin juga melindungi, mengayomi, mengasihi rakyatnya. Bersatu, kita melaksanakan tugas itu hari-hari. Bersatu dalam apapun untuk kebaikan. Kemudian kalau saya gambarkan seperti kapal, ada nahoda, ada mesin dan sebagainya. Jika antara mereka pekerja ini tidak sinkron, tidak baik, dampaknya kepada penumpang. Penumpang itulah masyarakat. Untuk itu kami berharap mungkin sebagai orang tua kepada yang muda, mudah-mudahan dapat dilaksanakan untuk ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, tidak ilmiah. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Aceh Singkil kepada yang terhormat Bapak Haji Sapriadi Oyon SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini supaya ada sedikit agak apa ya, jangan tegang kali kita berpantun juga ini. Pulau banyak indah terbentang, ombaknya tanang memeluk hati pantai. Kami ucapkan selamat datang di tanah bertuah yang kita cinta ini. Kita cinta ini. Jadi pasal saya meniru Pak Roswin juga sedikit ini. Kalau ombak-ombak, terantang tali-tali, ada datang sadonyo du sanak kami. Masuk ibu udah pemilih kami juga ini. Walaupun kita baru kenal tadi malam. Ala rami negari kami, negari Singkil ini. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberi kita umur yang berkah, kesehatan yang lapang serta kesempatan yang indah untuk berkumpul dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan pada hari ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan dalam membangun ukhuwah, dalam merajut persatuan dan dalam menegakkan peradaban yang bermartabat. Yang terhormat tokoh masyarakat ini bagaimana ini ya? Bapak dalam apa kau nggak panggil abang ya ini Maijen Purnawirawan Haji Amiruddin Usman. Jadi kalau RTGD itu artinya Rantau Gedang. Nggak pernah tadi kalau menyebut Rantau Gedang RTGD biar tahu semua. Itulah cintanya orang tua terhadap kampung. Itu kata kuncinya. Maka disebutkan ke nama kita. Ya. Termasuk nama saya. Panggilan dirimu Oyon.
Tapi kalau di Medan itu Sapriadi bilangnya, Pak Manik bilangnya gitu. Jadi kalau saya enak pula sekarang ini, kalau manggil Pak Oyon berarti udah akrab saya pikir. Walaupun misalnya dirjen apa semua, termasuk juga wakil menteri sosial kita, karena saya kenal dia sebelum lagi dia jadi menteri. Pak Oyon bilangnya, wah hebat juga nih, pikir, mantap lah ini. Kalau bilang Pak Sapriadi, wah terpaksa kita meragukan masih, berusaha untuk melobi. Itu Bu, jawabannya. Jadi yang terhormat Ibu Tati Mautia Asmara, anggota DPRA Aceh, yang tadi malam sudah banyak bercengkrama. Rupanya ibu ini, maka dia jadi putra Aceh, tadi udah jelaskan. Dia suaminya tokoh masyarakat kita di Singkohor, yaitu Bapak M. Nur Hasan MT, yang sekarang menetap di Banda Aceh. Ya hijrah Pak, saya pun hijrahnya. Karena keberhasilan kita ini, kita contoh Nabi. Kalau kita di kampung kita sendiri kadang nggak bisa. Tapi dengan hijrah, yakin saya 100% bisa kita berhasil. Walau berusaha, walau jadi berpangkat, jadi apa begitu. Kadang-kadang kita nggak dihargai di kampung kita sendiri, itu pasti. Tapi di kampung orang, jadi raja kita. Betul. Saya sedikitlah saya ini karena semua kalau kita berpidato ini udah diborong. Bilang Pak Wahidin tadi, Pak, ini teman saya sekelas juga ini, Pak Roswin ini. Ya, udah diborong semua, tetap bagus semua. Jadi kita ini bercerita, Pak Wahidin haru, saya pun haru Pak. Ya, harunya kenapa? Memang sakit kali Bu. Ya, untuk menjadikan Kabupaten Aceh Singkil ini sakit. Sedikit saja yang paling ada tadi 2%-nya yang Pak Wahidin ini. Ya. Kenapa Bu? Perusahaan yang kita bangga-banggakan Aceh Singkil ini Bu, ini saya buka kartu lah. Datang orang 3 kali, 4 kali tidak terima. Minta 5 juta enggak dapat. Betul Pak? Saya mendengarnya itu saya langsung. Ini Pak Wahidin, saya bilang. Tua, ini saya panggil tua sama dia. Rombongan orang nih, termasuk Pak Leman Tata. Walaupun dia miskin, ya miskin kita bilang dulu kan gitu. Tapi dia, wah, mau bergerak dia, betul kan? Kalau hotel di Medan boleh dibilang hotel bukannya berbintang 5 orang ini. Ya, tidak usah cerita. Begitulah kehidupan itu. Jadi oleh saya, karena mereka datang ke kantor saya, ya, ada keluar bicara saya Pak, kalau nahan kumido, kalau saya minta uang ke perusahaan ini nanti, kalau tidak dapat 25 juta, pulang kita pulang, betul Pak kan? Sempat keluar bicara, kena emosi saya sudahnya. Ayo, tapi jangan dulu kalian nanti kena maki, biar saya duluan maki, dimakinya kalian saya duluan, saya bilang ini orang ini. Duduk di lobi PT Sokpindo. Ya, memang betul orang ini tingkat mungkin waktunya itu yang kenal direksi. Saya langsung presiden direkturnya, Tuan Balot. Apa Tuan Sapriadilnya? Kalau udah Tuan Sapriadil sama saya udah mantap kali saya ini, saya pikir. Ya sama kami tuan-tuan kan gitu. Masuk saya tuh HP tua ya kan? Duduk orang ini. Ada berlima dari ya kita ya. Ini Tuan gue bilang, itu Aceh Singkil itu keadaannya begini. Jadi ini begini. Semalam udah sampaikan Pak Artas sama saya nih, waktu itu siap Artas kan? Itu nggak bisa dibantu. Dari mana? Pak, kalau Bapak nggak bantu, tak usah. Jangan di depan saya Bapak bilang, berisik dari belakang. Kalau depan saya Bapak bilang, susah Bapak nih saya bikin. Susah Tuan saya bilang, bukan Bapak saya bilang, susah Tuan nanti saya bilang. Saya ingat bicara saya itu. Karena saya kalau ini meleset tidak didapat, malu saya dengan orang nih. Ini bang matilah saya pikir. Terus, akhirnya disetujuilah. Perusahaan mana? Yang lain udah dapat? Udah dapat saya bilang. Padahal itu permulaan kita ya. Dapat semua udah. Itu berbohong demi kebaikan. Gak apa-apa saya. Sikit-sikit lah. Kalau dosa diampuni mungkin ya Pak Ustaz ya. Ada di sana. Dapat. Begitu kami ke Astra, Jalan Raden Saleh. Sebetulnya kita mau bukaan ini harus biar tahu juga susahnya Pak ya. Perlu ya. Saya pun tadi terharu itu di bukan apa. Bolak-balik juga dua orang ini ke Astra sini. Betul Pak ya? Betul tua kan? Jadi tidak dapat juga. Sedih, sakit, pahit. Karena kami dipatok oleh almarhum Pak Makmur
Untuk simpang kanan 90 juta waktu itu Pak ya. Dari mana kita cari? Untuk singkil disikitkan pula. Masalah saya 40 ya. 45. Nah ini. Sama sih ingat. Begitu juga di Sipusalam sikit pula 60. Ya sementara ini simpang kanan remote. Ini bilang tua ini. Kau mau kecah kapan anda bilang ya. Maksudnya kau yang sejarah apa bicara betul. Saya pun ini terus. Jadi akhirnya dapat. Masuk Raden Saleh, kami nggak bisa di sini, Jakarta. Kalau gitu saya ke Jakarta, kan gitu Pak ya. Makanya ke Jakarta lah meminta uang yang 25 juta. Coba kalian bayangkan. Pahitnya itu. Ongkos sudah 600.000 pada masanya itu. PP udah berapa? Pergilah ke jalan apa sana? Jalan ke Jakarta itu dulu kantor lama dia itu. Yang masih kecil. Pergi ke situ. Ku tengok pula kayak suara orang Batak ini. Ini orang tinggal ini, nggak mungkinlah cukup biaya kalau dibawa. Jadi itu pun opor mengopor. Saya bilang langsung, mereka yang Batak ini. Gomok ini, alah, marga, Sirait, kalau salah. Pak Sirait, Bapak orang Medannya? Iya. Saya ini orang Singkil. PLB. Karena sistem perkebunan PLB. Kami mau jadi kabupaten. Ini begini. Saya di sana memborong rumah. Kan saya pula betulan semua pula ya. Memborong rumahnya itu saya. Ya, perumahan. Waktunya memang susah juga memang uang. Karena waktunya itu udah apa kita ya. Lagi apa namanya itu? Krismon. Krismon moneter ya. Moneter. Jadi ini kita ini terus terang saja di moneter itu sebenarnya ada yang lebih banyak orang kaya jadi kaya, ya kan begitu. Yang lagi terpuruk miskin ya miskin terus, ya nama moneter kan gitu. Jadi saya bilang sama dia, Pak, Bapak bantu dulu ini gini. Wah menghadapi pula, ada Pak Palguna di situ, ya pendek orangnya. Tapi saya bagaimana cara saya biar saya tukar pula cara memasukinya. Jumpa langsung direksi. Jumpa direksi Pak Palguna. Bapak kenal saya kan di kebon. Dari mana? Dari Singkil. Yang PLB dilempari pegawainya itu Priok, gue bilang. Apa semua Bapak masuk, Bapak pinjam uang saya. Bilang. Yang betul, waktu itu kan nggak bergaji. Ada mungkin Pak Ansari ini tahu deh nih ceritanya itu ya. Dilempari pekaryawan. Apal guna nih itu orangnya pendek. Kalau begini bangku sangkut gantung kakinya itu. Jadi pinjam uang saya waktu itu Pak. Termasuk saya pun sore itu nggak ada uang penuh di rumah. Saya pinjamlah itu orang tua saya Pak Tua Ramsis Jamil. Mertuanya mungkin ibu apa ini ya ibu yang sampai itu bu ibu apa itu ingat saya itu untuk apa Yon bilangnya. Perlu saya uang. Enggak pernah kau pinjam uang saya bilangnya. Tenang aja, itu gaji orang di PLB. Kok kau pulang bayar bilangnya? Enggak apa-apa bilang. Dipinjam uang. Pinjam uang tap. Jumpulah waktu itu 55 juta. Dari Pak Tua itu 20 juta sudah dikasihnya. Kumpul. Santar ke sana. Siapa ya? Dengar itu kan udah berjasa kita sama dia. Ya, belakangannya dibayarnya kan gitu. Tapi udah Priok itu udah terbang wali ke kantor itu kan kantor apa itu yang di A ya Abdeling A. Saya bilang sama dia terus udah cerita itu ya kenal gini ini saya minta tolong pula ini kami mau jadi kabupaten perjuangan begini saya terangkan semua. Alhamdulillah setuju dia terus. Berapa? 25 juta. Jadi kalau 3 perusahaan saja sudah 75. Sok pindo waktunya itu Delima Makmur pun gitu Pak ya. Pahit memang. Delima Makmur paling besar dia orang Aceh. Aduh bagaimana Pak? Nggak diopeni kita ya. Sampai artinya itu kulit tua bilang. Ku lempar kacanya ini gue bilang. Ya maksudnya kita kesal menunggu begitu. Betul itu sedih sebetulnya. Ya itulah tata cara. Akhirnya kami lebih uang tadi. Itu kumpul Pak ya. Akhirnya kita membebani lagi yang di Sipusalam. Terlambat berkumpul. Sedangkan ini harus cepat. Kalau almarhum Pak Makmur itu kan model cepat dia itu.
harus berangkat ke Jakarta lagi. Nah, jadi saya pun berpikir ya pada saatnya itu betul juga. Kalau nggak kita kabupaten, tengoklah jalan kita. Dari Rimo ke Subuh Salam 1 minggu perjalanan, begitulah hancurnya jalan pada saatnya itu. Betul. Kalau sisi Naga itu kan tinggi itu, digas mobil itu nggak bisa turun ke bawah itu. Itulah hantam lumpur itu. Nah, begitu itu apanya itu tanda-tanda apanya? Ada yang dari nanti D4, D5 yang jalan ibu itu Bu. Itu waktu terakhir di aspal itu karena saya bangun SPBU di situ itu Bu. Ya terus terang. Saya bangun SPBU di situ, tentu truk pengangkut BBM tidak mau karena jalannya tidak aspal. Saya laporlah terus, saya lapor ke Jakarta, lapor kemana, termasuk ada surat rekomendasi dari Pertamina. Terbantulah itu dibangun terus itu Bu. Ya termasuk jembatan-jembatan, tinggal nggak salah lagi, tinggal sedikit lagi lah di antara pabrik PT Astra ya. Dan 800 meter lagi nggak salah saya. Hah? Benar? Gadang goti kena, kemudian begini waktu ini. Jadi itulah Bu, terus jadi itulah jadinya mengingat kalau itulah penderitaan, makanya saya Bu, kan saya bilang tadi malam. Kalau saya jadi bupati ini sebenarnya Bu, tapi kalau kita bilang sama orang begitu, orang nggak ngerti itu Bu, pasti bilang kayak cari duit. Ya, padahal kita Bu ya, jadi bupati saya 2012-2017. Ini kan bisa dilihat bagaimana kinerja saya. Bagaimana di pulau sana. Sampai ke pulau sana Papin Blok dah Bu. Ya, nanti masih bilang semalam Ibu nanti ke pulau lah maunya. Bila perlu tahun depan kita adakan di pulau lah ini. Ya acara kita ini. Biar kita ke sana jalan. Bisa sambil mempromosikan kita punya pariwisata. Luar biasa itu. Seluruh pulau banyak barat. Teluk Nibung, Papin Blok semua. Sampai ke ini lagi Sukamakmur. Sukamakmur itu lampu hadiah dari PUPR itu Pak Basuki. Kami ngopi-ngopi. Pak Oyon, apalagi yang saya kasih Bapak Oyon ya? Ya nggak usah Bapak kasih benda-benda kecil-kecil itu nggak perlu Pak. Pak saya bilang. Jadi apa? Ya kalau ada tiang listrik itu kasih tiang listrik ya. Betul, digesernya lah. Itu saya bilang tadi Bu. Kalau adalah misalnya itu kita udah berteman, kompak, dari daerah timur sana itu tiang listrik. Untuk saya hafal berapa rumah di pulau itu. Saya ceritakan pulau itu nggak ada listrik, nggak ada apa. Berapa pulau itu? Untuk saya ingat, sama rumah ibadahnya 44. Rumah sama tempat ibadah, musalahnya 44. Kalau gitu, ya kalau dapat lebih kan Pak untuk nanti ke pelabuhan terus. Tiang listriknya itu ulang. Karena tenaga surya dikasihlah 111. Makanya Pak pada Dewan kita ini Pak Juliardin dari pelabuhan langsung ke rumah-rumah yang listrik. Alhamdulillah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita melihat bagaimana susahnya, belum lagi cerita meja kita, belum lagi telepon dibeli supaya nampak jadi telepon ada di kantor tadi. Ya terus terang, kalau masih tinggal kian memang itu Pak meja-meja itu pasti di belakangnya itu ada Sapriadi Oyon ya, pasti Oyon. Kalau nggak Oyon ya betul. Kenapa? Itu Pak Asmaudin meminta. Pandai memang Pak Asmaudin ini Pak Tua. Kalau orang ini mendekat, dia pun mendekat juga. Kalau dia dikasih tahu Pak Makmur, ambil dari orang Subuh Salam, diminta. Akhirnya meja putar harus putar lah. Masa besok Menteri Orda itu datang nggak bisa nampak kayak kantor besar lagi. Diminta, itu dibelikan. Saya pun nakal saya. Begitu di toko, coba bikin Oyon bilang. Oyon semua tak. Biar tahu juga nanti Pak Makmur saya pikir. Ya, nggak mungkin nggak dilihatnya. Jangan pikirnya dari daerah Subuh Salam yang membelikan kan begitu. Jadi itulah dia. Jadi begitulah susahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, belum lagi. Jadi bervariasi berbeda dengan perjuangan Subuh Salam. Kalau Subuh Salam itu saya ikut juga itu Tua. Mungkin tahu Tua. Kenapa saya ikut? Supaya cepat berpisah biar menang saya pilkada saya pikir. Bukan kartu saja ini. Ternyata datang SBY sudah 12. Ini SK. Tunggu dulu ya. Kita tunggu 5 lagi bilangnya. Ya.
habis lagi, habis terus. Betul. Kalah. Itu di situ banyak udah kawan. Saya pun kawan saya banyak. Ibu Ida, kaki tangan itu Pak SBY. Ibu Ida namanya, orang Bandung. Itu seperti kakak saya. Kami pun udah berduit sedikit saya itu. Maka kami tidur di Hotel Mulia. Hotel Mulia kami tidur. Aku bilang sama dia, di mana kita tidur ini Bapak Semaudin? Ya Hotel Mulia lah, biar mantap. Ya besok tambah besar bayarannya, ini nggak apa-apa. Aku bilang, penting jadi barang tuh. Aku bilang. Itulah datanglah Komisi 2 ke situ, yang dari mana kan. Cepat disahkan itu. Surat-suratnya, tinggal apanya saja yang tidak. Ini secara gamblang saya bilang. Tapi saya ingin dari semua ini, pertama, saya minta kepada ibu, karena ibu sudah orang sini, ya, mungkin yang lama-lama ini mungkin tidak bisa ibu tahu, belum tahu, ibu nggak ada apa ya. Ini dengan kehadiran ibu, saya tidak punya teman, Bu. Karena kami di Singkilin nggak punya DPR, provinsi DPRA. Tolonglah ibu kawal kami. Yang ada yang sudah saya mohonkan, Bu. Satu itu jalan yang itu loh, ujung bawang ini, Bu, sampai kembali ke Kuala Baru. Gak salah saya itu dananya hampir 10 miliar juga. Baru, Bu, yang Pancang itu abutmen jembatan di Kuala Baru. Kemarin udah saya mohonkan itu udah oke 30 miliar. Sekarang saya dengar udah dipotong jadi 10. Saya karena kami sini agak nggak ada kesepahaman, Bu, nggak ada kompak. Pak, salah saya nggak tinggalkan DPR kami ini, nah. Apa tadi? Ya. Jadi, saya mohon maaf juga ini ya, belum habis lagi kata sambutannya, langsung tadi. Jadi mohon maaf ya kepada Forkopimda, termasuk termasuk Ibu Ketua PKK, saya silap juga, ya kan? Yang saya hormati dan cintai, begitu. Biar senyum sedikit. Saya udah marah kalau nggak dipanggil saya ini pikirnya. Ya, termasuk juga ya Bapak penghormat kami Pak M. Nur Hasan tadi, Forkopimda yang itu saya ulangi lagi itu Pak, saya yang pula disalah saya nanti. Ini Pak Bupati ini kapan pula kami dihormatinya nih? Ya, Pak Dandim yang mewakili Pak Dandim, wakil Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua MPU, ini ya pengusaha ini kita alhamdulillah ya Pak Suhaimi ya, dan juga Bapak AKBP Purnawirawan Suhaimi SA ya, dan Bapak ini Pak Darwis, Pak Bonen Berkat ya, dan yang lainnya Pak Mukim lagi itu Pak Udin, dan juga yang lain-lainnya, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat termasuk orang tua kita tadi Pak Pak Doni mewakili DPRKC Singkil, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat ya, yang lain-lainnya termasuk para Pak Sekda, Pak Asisten Staf Ahli Bupati, KPK, camat yang berhadir, dan kepala desa, dan ibu-ibu tokoh perwiritan dan tokoh-tokoh yang lain. Ini silap saya ini, karena udah terharu saya tadi, betul saya bilang. Haru saya, jadi momen saya agak hilang juga gara-gara tua saya ini. Tapi itulah, harus kita memang harus kita memang sejarah ini harus kita ada yang betul menerangkan. Kalau nggak ada yang menerangkan, pasti semua nggak tahu bagaimana susahnya mencari uang. Ya, maaf cakapnya membeli ban mobil pun, ban mobil dinas Pak almarhum Pak Makmur nggak ada uang. Betul tua kan? Tua Pak Wahidin, ban mobil Pak PP Bupati tapi Pak Makmur pas ditokohkan ban. Itulah susahnya. Saya bukan apa, saya bilang sama dia, ini saya bukan panggilnya silih, saya selalu. Rupanya datang Tuhan itu jadi silih juga. Jadi silih, ban kuda, di Medan mau kita, ban kok kayak, kopet dok, mau bikin Medan lebih. Ya, pecah ban dalam sangkainan, pelahan kok. Sudah sampai ke Medan, pasti ganti ban.
Nah, jadi begitu ya, ini perlu kita sampaikan. Jadi itulah Bu ya, pembangunan yang kami usulkan ini. Jadi termasuk jalan ke Lesipola tadi Bu, itu ya kampung Pak suaminya tadi Bu, Bapak. Seperti semalam saya bilang, bantu kami untuk menggiring. Karena kami di sini ini yang perlu kita usahakan pemilu ke depan ini, tolonglah kita bersatu. Kita jadikanlah paling tidak dari kabupaten untuk DPRA 1 dari sini. 1 dari Subuh Salam. Kalau DPR RI, sebenarnya kalau kompak kita 1 saja calon kita, 1 Kabupaten Singkil sudah jadi. Tapi kalau tidak kompak, mungkin saya 2 kabupaten ini, Kota Madia dengan Kabupaten Singkil, 1 orang jadi 2 kabupaten ini jadi 1 orang mungkin baru bisa. Tapi yakin saya kalau kompak lah, Subuh Salam kompak 1 saya calon, di Singkil 1 calon, semuanya memilih kepada yang calon itu, yakin saya menang. Ini sehingga ada keterwakilan kita di pusat. Ini pun di pusat ini Pak Amir tolong, Abang Amir tolong bantu juga saya terus terang 2000 ini sedikit saya sampaikan, tahun 2012-2017 beda jauh cara melobinya dengan sekarang ini. Sekarang ini termasuk kita ini siapa yang cepat yang dapat. Ini sudah dapat pun belum tentu. Contoh, kami dari PNPB ada 4 proyek besar. Itu di Pulau Sarok, Pantai, satu di Bengkolan, 1 lagi di Selatong, ya, 1 lagi Keteran. Nanti ada yang jalan kecil lewat nanti yang rencana sekolah rakyat itu akan dibangun juga jembatan itu, 20 meter kecil dia gitu. Nah, sering mobil terbalik di situ. Itu sudah disetujui. Malahan saya kemarin dipanggil untuk menyatakan buat pernyataan tidak ada beda harga pembelian bahan-bahannya dengan tahun 2026 ini. Kan itu kemarin permohonan itu sudah 1 tahun lebih. Pertama saya jadi bupati itu, saya lobby terus. Dari saya buat pernyataan. Ternyata apa bilang Pak Purbaya? Saya bilang Pak tolong bantulah Singkil ini. Kalau ini dibutuhkan sekali, parah soalnya. Ini kita bencana. Nanti kita setelah kita kirim uang bencana, kita kirim juga itu nanti semua. Itulah alasannya. Ini sekarang. Jadi kalau kami minta kalau ke Banda Aceh tadi ini, ibu lah nanti jadi apa kami, jangan pula ibu nanti, jangan bapak pun itu juga Pak, jangan nanti sering ditelepon nanti dari kita sini, apa pula ibu ini, bapak bilang pula, jangan. Enggak ada, apanya dibantulah semua. Selanjutnya, begitu dengan Pak Amir ini, tolong bantu kami juga di pusat nanti bagaimana mungkin dalam hidup keseharian kita ini ada yang kita kenal kementerian tadi. Kalau yang Bapak sebutkan tadi betul. Daerah kita ini memang tidak ada pertama dulu pengusaha yang kaya raya. Tapi ini bakal kaya raya juga ini nantinya. Usaha pabrik es. Mudah-mudahan saya ingin begini. Saya buka kartu biar tahu jangan pula nanti terkejut. Dana CRS ini seluruh Aceh Singkil ini akan saya terapkan. Maksudnya misalnya PT Delima Makmur berapa ada CRS-nya? Sekarang kan dia yang memberikan. Kita kan nggak tahu. Kalau dia bilang misalnya 1 tahun 500 juta, kemana 500 jutanya? Ini mau saya giring. Maksud saya betul-betul dibangunkan ya untuk jalan pengerasan jalan atau untuk jalan ke kebun. Nah, jadi nanti pun termasuklah maksud saya pabrik PKS Bapak sendiri dan termasuk kebunnya. Ya, tapi kan di bawah pimpinan. Nah ini kalau kita Pak begitu Pak, penting nama kita. Itu yang perlu. Nah, jadi itu kita masuk kita biar terarah. Begitu juga ya. Kedepannya tadi jadi ya kita nggak terlepas dari itu tadi. Kita haruslah kita nanti setiap tahun kita suarakan ini, Bang Amir, supaya kita suarakan adalah calon dari sini nanti yang tetap yang betul tampil, yang bisa kita percayakan betul-betul bisa membawa suara kita ke DPR RI sana dan DPRA. Ini mudah-mudahan itu. Jadi selanjutnya juga kami meminta kepada kita semua
dengan begitulah ya perjuangan menjadikan kabupaten. Kenapa tidak kita untuk mengisinya kita kompak, ya. Termasuk Pak Doni, bukan saya ke depannya saya dia ikut yang membantah satu orang ini, beberapa orang ini untuk supaya mencepatkan APBK kita supaya diketok, dijadikan. Nah, sekarang dalam keadaan skor, ya mana tahu kita berdoa dalam berapa hari ini, hari Senin ya, permintaan Tuhan ke mereka diketok palu langsung disahkan dengan kano ini. Ya. Kenapa tidak? Ya kan gitu ya Pak Camat ya. Nah, ini Pak Camat ini termasuk apa juga ini? Iya. Jangan sampai demo lah. Mana tahu dengan doa kita berapa hari ini diterima oleh Allah SWT. Dikabulkan. Karena itu kan untuk kita semua. Ya, apapun ceritanya. Jadi saya begitulah perjuangan menjadi kabupaten. Ya, saya terus terang. Kalau 5 tahun saya jadi bupati 2012 ke 2017 dengan bupati-bupati yang lain. Kira-kira kalian dengan apalagi sampai anggaran sampai 1,2 triliun. Ini Pak Julardin tahu nih. Kira-kira berhasil apa tidak waktu saya pimpin, Pak Julardin? Mantap. Kalau tidak pun saya berhasil kemarin ini tua, saya nggak mau mungkin berdiri saya mau lagi di sini. Bagus jadi pengusaha. Ya terus terang. Tapi bukan tujuan kita jadi pengusaha itu bukan itu. Karena saya lihatlah hancur lebur 5 tahun. Saya tinggalkan. Ya mungkin Pak Suemi ini tahu deh ini angka-angkanya. Pasti nggak mungkin dia diam saja. Kalkulatornya ini juga sedikit tuh. Pasti. Ya nggak mungkin kan. Kita pengusaha kan gitu kita. Bagaimana lingkungan, bagaimana Pak Suma. Apalagi saya. Saya berpikir sebetulnya simpel saja. Tua. Saya terbayang selalu kita itu. Maka saya bilang saya sebut Tatak Leman tadi. Padahal apanya dia itu. Tapi remannya bisa dia ikut itu. Harus ada remannya. Jadi begitu juga lah kita kadang-kadang di Singkil ini. Sikit-sikit maunya pemimpin itu bukan reman. Tapi sikit-sikit remannya ada kan gitu. Ya Pak Doni ya. Ini Pak Doni kemarin kan keluarga juga remannya sedikit. Ya itu. Jadi perlu. Ya apapun ceritanya kalau lah kompak. Ya eksekutif, legislatif, yudikatif. Bagi kami Forkopimda ini semua. Kenapa tidak? Ditambah lagi kekompakan dengan pengusaha. Dengan semuanya. Tapi mudah-mudahan saya yakin sekarang ini ya beda juga dengan yang tahun kemarin. Kalau cari duit memang 2012, 2017 itu luar biasa enaknya. Apalagi Pak Jokowi. Ya, saya diterima di Istana Bogor. Coba bayangkan, apanya saya ini. Tapi ingatkannya jam 7 ya. Kalau pengusaha itu lambat bangunnya nih. Jadi bagaimana? Jangan tidur di kota. Kalau di kota nanti tidur pasti kita nggak jumpa, macet jalannya. Jadi tidur di mana Pak? Di pos itu depan kan depan pos itu ada hotel Melati. Kalau tempat tidurnya pun masih pakai besi. Kalau kita tidur bunyi itu, pasal tidur situ. Apanya pun 250.000. Apa namanya ini? Sewanya. Itulah dia. Terpaksa saya tidur situ. Kami punya apa semua? Punya apa sejarah. Jadi karena datang si Mujni pun nggak pernah mengasih surat ke presiden, dibuatnya kayak begini, di klip saja begini. Saya bilang mana permohonan kita besok? Ini, aduh, nggak tahu. Berarti kau belum pernah bercinta ya, saya bilang. Kalau mengirim surat ke presiden itu cantik, pakai mak khusus. Kami carilah, Pak, seluruh kota Bogor rupanya jam 10 fotokopi sudah tutup. Jadi kami cari tukang becak. Pergilah kami naik becak. Kalau naik mobil nggak mungkin dicari begitu. Jalan-jalan satu. Ini Pak, gedor. Adalah rupanya di situ. Kita Cina. Karena mikirin gedor tadi, pikirnya tahap kejadian kan. Digedor, bukanya lah. Minta tolonglah kami. Dari kami klip yang bagus. Kayak bercinta lah. Ya surat cinta bagaimana. Dikasih lagi apanya. Baguskan mapnya. Alhamdulillah jam 2 baru siap. Baru terus pergi ke hotel, takut nanti terlambat bangun. Akhirnya kami begadang sampai subuh. Sampai salat subuh, sarapan sebentar, langsung nyebrang jalan. Kan pos pas pampres itu kan di posnya itu kan di depan jalan itu saja.
rapat di Istana Bogor itu. Nah, itu terus kami jumpa. Akhirnya bawa minta ajaknya makan, kami sarapan lagi di dalam. Nah, itu waktu itu mengenai tanggul itu. Jadi tanggul ini sejarahnya biar sedikit biar tahu kita semua. Awalnya itu memang Laimate saya berjuangkan. Laimate itu dia hanya tidak banyak kilometernya dari ujung Laimate sampai ke ujung Imerah itu bukan Imerah, hitam nama itu. Dia itu di jembatan 44 meter. Lebar di sana dia berjepit dia begitu kecil. Oke, sebentar. Ini mau habis ini. Pasal sebentar 5 menit. Hah? Kundul ya. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan karena sedikit lagi. Jadi itu mengenai mengenai tanggul tadi, Pak, ya, yang merencana dibuka. Memang pertama saya menghadap Pak Basuki, itu Laimate itu dibuka lebar 22 meter, itu panjangnya hanya 12 km itu. Sampailah ke ujung layar air hitam itu, yaitu yang sekarang sudah dipasang beli 45 meter itu yang istilahnya kampung rakit. Nah, memang di situ dulu rakit, tapi sekarang udah jembatan, udah runtuh jembatan kayunya, dibangun beli. Tinggal kita mohonkan lagi nanti itu, Bu, itu belinya di sana tinggal ada 5 jembatan lagi yang bisa tembus. Kita kasihan masyarakat Kuala Baru. Karena begini Kuala Baru ini, Bu, saya waktu jadi bupati dulu, itu mereka kalau nelayan kan hanya 3 kali kadang seminggu. Kadang 2 kali badai. Untuk nutupin kehidupan yang 2 hari bekerja ke laut itu melaut, tidak bisa menutupin yang waktu badai. Maka kami punya program membangun sawit. Maka kita kalau antara jalan Kuala Baru ke Trumon, sebelah kanannya itu kebun sawit banyak sekarang sudah. Tetapi karena jembatan rusak tidak bisa mereka menjual. Bulan yang lalu ada kami Pak Ustadz ya, panen semangka, kami ke sana. Jadi di situ Pak Dandim sudah saya sampaikan bahwa 2 bisa dipasang AMCO, 3 lagi terpaksa juga kembali masih beli. Ini kemarin saya sudah bicara juga sama Bupati Aceh Selatan, Pak Mirwan. Karena itu hari daerah itu Bu nggak ada memohonkan karena bupatinya kan istirahat dulu. Jadi sekarang udah masuk dia, baru dimohonkan. Sudah terlambat lah kalau saya. Terus saya dengan Pak Dandim berjuang terus, termasuk Pak Kapolda pun datang kemari, kami minta sama dia. Dia akhirnya sinergi dia semua mengusulkan. Itu. Jadi mengenai ini akhirnya begitu kami masuk, ternyata ada 4 desa di situ. Karena perintah Pak Bambang dari pusat, Pak Dirjen, tolong, nah ini kita setujui ini semua nanti, tapi tolong satu permintaan saya, Pak Bupati, apa itu? Tolong sorting dulu desa di situ. Ada berapa desa di situ? 4, salah saya tadi. Rupanya enggak pun kita alirkan air ke situ, masa banjir sudah lantainya 60 cm dari lantai terbenam. Itulah masanya itu. Jadi kalau kita pindahkan dia ke darat, udah saya usulkan 2, semua orang tuh mereka tidak mau. Itu kesusahannya. Akhirnya alternatif kedua, tanggullah dibuat. Itulah tanggul itu 726 miliar. Itu yang saya dipanggil Pak Jokowi langsung ke Istana Bogor, sudah tanda tanganinya. Setujulah itu. Jadi waktu saya jadi bupati sempat 3 km. Jadi kalau banjir kemarin itu nampaknya berfungsi. Sepanjang dia belum tinggi kali belum lagi seperti yang ada
4 hari 3 hari kita banjirnya luar biasa itu. Sampai pendopo pun terendam itu. Jadi kalau itu sekarang, asal saya ini tahun ini, kemarin saya usulkan, itu mungkin dapat dana APBN sekitar 6 miliar. Dari balai wilayah Lumut. Ini. Nah, itu mana tahu Bu, ya pembahasan di sana, permohonan, itu tadilah. Ya, kami mohonkan. Jadi mengenai jalan, kami sudah berdua kami sama Pak Ustaz Rashid, Wali Kota. Alhamdulillah mungkin tahun ini ada nanti berapa kilometer akan dibangun. Itu. Dana APBN 2 mungkin nanti. Saya nggak pula ngikuti lagi karena dia yang Wali Kota kan gitu. Jadi pertamanya kami berdua usulkan. Saya terus terang ya pada kita semua. Itu pun Pak Wali Kota itu luar biasa lobbynya. Pertama kami berdua kami itu, kayak abang adik kami lah pergi ke lobby itu. Aku terpaksa aku tolong kau aku ya. Harus kita tandai di KKD begini bilang ya. Jadi ya tapi janji kita setelah masuk 1 kali, kedua kali ulang aku ulang. Sama-sama berbeda kita. Ulang puasa bagi-bagi kan begini. Jadi ini kenapa kita beda-beda? Ya kalau kita berdua sama, saya dapat ini contoh saya dari Badan Penanggulangan Nasional kita dapat 4. Sementara Aceh Selatan tak dapat 2, Cebu Selatan tak dapat 2 atau 1 misalnya. Itu jadi beda-beda. Ya, cara melobi ya lain-lain lah ya kan. Itu rahasia negara itu kan. Jadi gitu-gitu. Jadi itulah tinggal nanti Bu. Itu semua ini Bu, umumnya permohonan itu dari provinsi. Walaupun yang tadi dari Badan Bencana tadi BNPB itu tetap dari provinsi dulu. Jadi kadang-kadang kalau di sekarang ini lebih utamakan lagi ada rekomendasi dari gubernur. Jadi mudah-mudahan yang jembatan ini tadi Bu, udah oke kan dari provinsi dari pusat. Jadi inilah maunya maksud saya tadi Bu, Ibu tolong bantu kami giringlah dia, jangan dipotong-potong. Mana tahu Bu dengar nanti ada orang, Aceh Singkil ini geser ya, kayak abutmennya tadi. Itu udah setujui 30. Sekarang saya dengar tinggal 10. Kalau 10 kapan siapnya? 1 abutmen sajanya itu. 10 miliar kan gitu. Jadi ini termasuklah rencana itu hari jalan-jalan ini kan nampak hancur semua ini. Semua. Termasuk juga jalan Pulau Banyak ke Teluk Nibung. Itu. Jadi inilah saya rasa demikianlah ya, tapi yang jelas saya memohon pada kita semua, mari kita bersatu ya untuk membangun Aceh Singkil ini. Setuju? Nah ini, kalau nak tolong kalau aku tua ni mau ulang. Kalau ibu bangun usaha dena. Jadi termasuk yang dibicarakan oleh Pak Tua Dai, yang tua ini tadi, itu Pak Sebayang itu saya pun kan udah orang tua saya. Itu memang didebaki pada waktu itu di Badan Oda di pusat. Betul itu pemilih kandungnya itu. Betul kan? Tapi nggak salah Bapak bilang tadi si payung menjadi sembiring. Samanya itu. Saya pun manik saya gintingnya sana. Ya, kan gitu ya Pak Junaji ya. Gitu kita di sana itu begitu. Jadi nggak salah. Saya kalau di Medan saya nggak pernah bilang orang manik saya. Ginting bilangnya. Yang mana salah. Ya penting jalan sukses dulu kan gitu. Ini sekarang. Jadi begitu kita. Kita semua ini kalau Singkil ini dibilangkan ya Pak Ustaz Rosman ya bukan orang Padang sini. Betul setuju. Aceh Singkil ini bukan orang Padang kan gitu. Orang Singkil itulah itu salah. Jadi jangan nanti kita bahasa kampung kami sini. Teruslah ya bermacam. Itu sebetulnya itu kekayaan bahasa, kekayaan suku, kekayaan apa. Serasa demikian saja. Apapun ceritanya pada sekarang ini, mari kita berjuang, memperjuangkan kampung kita ini. Kalau tidak kita siapa lagi? Itulah sistem saya. Ya mudah-mudahan kalau saya 4 tahun lagi dibantulah saya. Bagaimana ya Pak Dona ya? Dibantu sama-sama kita membangun Singkil ini. Sama-sama. Termasuk Pak
Suemi, ya nggak dapat segi bantuan dari CRS tadi. Ya ada teman-teman sulak di sana, pelatih jadi apa, menteri jadi apa. Sama-sama kita. Ya Bang Amir ya, nggak apa-apa. Saya ADR-nya, ini pun termasuk abangan tua lagi. Dia kurang seperti saya. Kalau kelas sama Pak Eri, mana Pak Eri udah pulang ya. Sama kurang kita, sama kita kelasnya. Saya pun dulu beda. Dan pun kita ya, apa yang bilangkan Pak Tua Wahidin tadi, itulah membuatkan saya, program saya biar saya buka kartu sekarang ini, 1 kesehatan, 2 pendidikan, ya kita infrastruktur, itu saja, nggak banyak siapa ini. Tapi mudah-mudahan, maka saya kadang-kadang ngamuk sama direktur rumah sakit, mana udah rumah sakit ada situ, mana itu, wah kurasa mau menangis di depan saya itu. Saya bilang, apa lagi ini, udah hebat rumah sakit kita ini, masa tinggal begini, masa membersihkan nggak tahu kalian bilang. Ya, contoh tua, saya baru 1 tahun lah, memang saya sedih juga tua. Demon-demon orang, apa bilangnya, bupati kita ini, makan tidur kerjanya ini, 1 tahun ini lagi. Ya Allah ya Tuanku, ini tangannya lagi begini terus. Ya, bagaimana kami ini? Nggak tahu, dia nggak tahu siang dan malam. Betul tua, kalau Pak Tua pergi ke rumah sakit, maka saya bangga. Bukan depan Pak Tua saya bangga ini. Ya anak beliau inilah juga spesialis. Kalau nggak ada spesialis, lah Bang Pande, bupatinya, nggak ada itu. Nggak ada yang menyuntik, nggak ada yang membedah. Gimana? Tua kan? Harus sinergi semuanya. Nah, itu pun saya perjuangkan. Nah, itu tadi dari rumah sakit itu. Sebenarnya kita nggak dapat untuk spesialis 30 juta. Karena kita bukan daerah tertinggal lagi ini. Atau terluar, bukan. Tapi karena tadi itu ada juga teman di rumah sakit itu, ada apa? Alhamdulillah. Ini daerah Cisingkil 30 juta honor spesialisnya. Alhamdulillah. Malahan alat-alat semua saya bilang pun ibu itu. Ibu, saya bilang, jangan pikirkannya apa lagi. Nanti kalau bahasa kotor saya, ibu nangis pula. Cepat ke Jakarta, masukkan terus, masukkan. Jadi masuk kita dengan masuknya itu, kita datang ke sana, nanti buka orang itu Aceh Singkil. Terdaftar, ada permohonan yang belum dipenuhi. Maka saya bilang tadi sekarang ini model sistem cepat. Ya. Nah, dana revitalisasi begitu juga sekolah. Tahun ini 3 kali kita dapat dah. Pertama nggak salah 16 miliar dana PAUD, pembangunan PAUD. Kedua, ya pesantren kita yang terbakar yang biasa aku cerita sedikit. Itu yang di muka rumah Pak Kajari, Laijo itu 2,3 miliar dapat. Hanya kami masukkannya itu foto. Saya punya 5 motonya itu. Saya bilang, kalau di total yang terbakar itu nggak sampai 50 juta, betul? Yang banyak cerita. Angkrang apa namanya? Saya kampung lah. Angkrang ada lah. Rangkang, rangkangnya nggak ada pakai dinding penuh, tapi 2,3 miliar langsung dapat, langsung lagi. Ini tahun ini belum lagi berjalan ini. Mudah-mudahan jangan dipotong. Apa 1 miliar untuk sekolah? Ini kita pun nggak pula, jangan kalian pikir ini kalian nanti korupsi lah. Itu saya langsung saya tertangani. Pak Kajari pengawasan sama Pak Kapolri, betul Pak. Jangan main-main, nggak bisa. Dan pun sekarang kalau tahu bupatinya misalnya kita korupsi, putus, tidak ada dihubungi lagi, tidak ada dikasih lagi. Itu yang merugikan daerah. Saya bilang jangan selalu kuat-kuat kali ini berita-beritanya. Ini bupati tidak kerja 1 tahun. Datang si Gaes, dibuatnya berseri. Ini hari jembatan, ini hari rumah sakit, kurang mau 3 hari keluarkannya. Ruang laboratorium ini. Padahal itu tua rugi kita kan kalau kita begini. Karena orang lain takut memberi nanti, takut membantu karena terlalu banyak. Maka saya nggak bisa berita, saya bilang jangan. Ya, saya bilang sama orang waktu pas kena keracunan, kalian tengoklah ruangan ini. Bagaimana kalian melihat rumah sakit kita ini? Begitu cantiknya, bagusnya, alatnya pun canggih. Tempat tidurnya yang belakangan kita beli ya, itu otomatis terpinjam sedikit naik dia. Ya. Kalau zaman dulu kita rasakan itu, yang besi yang apa tadi payah, yang besi tempat tidur kayak di Bogor tadi, payah adanya itu.
Ini lengkap lagi belnya apa semua. Jadi maksud kita, mari kita sama-sama. Kalau kami ada kesalahan datang, 24 jam pendopo terbuka itu. Datang. Kalau ada pula keluh kesah, datang. Serasa saya, Tuhan telah menjaga saya, mengingatkan saya. Kadang jam 3 tadi malam, udah pulang dari sana kita tadi jam 1 ya Bu ya. Ada tamu lagi di dalam rumah. Jam 3 baru tidur. Mana tidur lagi, mau ajan. Datang keluarga saya, ya ini ajan, nah, nanti tidur orangnya. Ya pula saya pikir. Ya, paksa begadang lagi. Ada begadang, ada jual tamu pagi. Untung saja itu perlambat 1 jam ya. Dan 1 jam kita tadi. Oh iya, tapi dikirim tadi foto, nggak ada orang. Jam 9 dikirim foto, nggak ada orang. Berarti bisa saya terima tamu, alhamdulillah. Jadi itulah, jadi kita semua, segi apa saja kita ini Pak Suemi ya, ini perlu Pak Suemi. Seperti yang diterang Pak Tua tadi betul. Kita lagi berduit, kapan lagi nggak kita bantu daerah kita ini. Saya pun begitu juga, nggak ada niat saya yang lain-lain. Karena saya tolong Tuhan ya, diberi Tuhan ya rezeki. Ya udahlah, saya pun menyadari tingkat kehidupan dan anak-anak pun saya bersyukur. Bersyukur kali saya kepada anak-anak saya juga. Udah sekarang juga tua, saya mengikuti tua ini juga ini. Anaknya spesialis, saya berubah anak saya ke spesialis juga. Ada semua sama-sama istrinya dia, suami apanya. Alhamdulillah lulus. Hah? Ya bukan begitu. Maksud saya, Tuhan tadi itu, ya terus terang, termasuk anak saya apa bilangkannya. Padahal saya kan sama Pak Rektor yang diusulkan ada kenal, ada sedikit. Karena Allah saya ngomong ini tua. Pak, Bapak jangan pergi ya ke Rektor ya. Mengapa? Enggak, saya enggak mau saya tahu anak bupati. Nah, lain pula anak sang Timur 3 tadi. Betul, testing dia berdoa. Saya bilang sama istri, keluarga, kalaulah nanti ada abang kakaknya, semua udah lulus. Dia duluan di Unsyah kemarin itu lulus. Ini dia di USU. Bagaimana yang 2 nanti ini, termasuk menantu saya. Kalau nggak kita hubungi nanti rektor, kita nggak lulus. Datang bilang, ya udah doanya kita, berdoalah doa, terpaksalah. Udah doa terus, alhamdulillah. Pengumuman jam 12 malam, Pak lulus saya bilangnya. Alhamdulillah. Kakak iparmu lulus juga, ya, alhamdulillah syukur karena alhamdulillah. Jadi supaya Tuhan itu membalasi ke kita. Mungkin amalan yang kita buat di tempat lain membalasi begitu. Saya yakin percaya itu. Itu mungkin mengapakan kami, tapi saya bertekad ini sengaja buka ini bukan karena untuk membanggakan diri. Saya ingin sama-sama lah kita membangun Aceh Singkil ini. Kalau kami sendiri pun nggak mampu ini. Maka saya minta saya sama abang saya Pak Amiruddin ini, ya di meja Jakarta sama Pak Emi. Kita kenal-kenalan di Jakarta. Karena sekarang ini tanpa lobi-lobi, kapan pun tak akan jadi. Ini sekarang ini. Saya melihat. Ya, kalau model pemerintahan waktu Pak SBY, alhamdulillah. Kalau saya langsung saya ke dia itu bisa. Langsung Pak Kuntoro pun bisa saya. Karena ada sedikit hubungan kami itu. Channelnya sama Pak SBY. Alhamdulillah, langsung ke saya pun dibawa ke rumahnya suruh datang itu. Sampai partai pendukungan suruh ke rumahnya. Maka orang pikir orang tadi nggak ada pengumuman di koran. Pikir orang nggak dapat dukungan saya. Upaya di rumah serahkannya. Nah gitu-gitu. Jadi alhamdulillah. Jadilah saya minta sama semua. Mudah-mudahan tahun depan kita adakan di mana Pak Amir? Pulau Banyak kita nanti. Kita naik peri kita nanti. Berpariwisata kita sekali. Ya perlu Pak Suemi ya. Ya semua. Ya Pak Ustaz ya. Ya mudah-mudahan kita ke tahun depan dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, apa tadi salah penghormatannya, karena saya terus terang Pak Wahidin mau nangis terharu, saya pun di situ kontak saya. Teringat saya terus tadi Pak almarhum Tatak Leman. Dia itu nggak ada punya kepentingan, bengkelnya pun waktu itu udah bangkrut, apa saja ikut itu. Tapi itu rasa cintanya untuk daerah Singkil itu. Saya larangnya dia ikut dia. Jangan ikut bilang. Enggak. Baru tahu kamu siapa yang membantu lagi. Ya berarti cara remen dia ini. Jadi alhamdulillah begitulah. Jadi sekali lagi
dengan ini masih bulan puasa, bulan hari raya, kami sekeluarga dan seluruh masyarakat Kabupaten Singkil mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri ini benar-benar menjadi titik kembali kepada kesucian hati, mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang kita cintai ini, Kabupaten Aceh Singkil. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita menundukkan kepala, menadahkan kedua tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita atas terlaksananya acara ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Ustaz Khalidin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li kulli wahidin minna wa li abaina wa li ummahatina wa li umara'ina wa li ulama'ina wa li ahli qaryatina hadha khassah wa li ahli qaryati Aceh Singkil khassah wa li ahli qaryatil muslimin ammah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu benar, kuatkan kami untuk mengikutinya. Perlihatkan kepada kami bahwa kebatilan itu batil, kuatkan kami untuk menjauhinya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami sebagai pokok tujuan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki urusan dunia kami sebagai tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki urusan akhirat kami sebagai tempat kembali kami nanti. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup kami ini sebagai tambahan untuk kebaikan-kebaikan kami. Wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikan kematian bagi kami sebagai penenang dari segala keburukan dan kejahatan. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan di atas kami dengan sebab dosa kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyyik wa Ibrahim khalilika ya arhamar rahimin. Terimalah doa kami seperti Engkau menerima doa nabimu Nabi Muhammad dan doa kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara
silaturahmi dan halal bihalal masyarakat Aceh Singkil dengan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami silakan kepada Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda dan tamu undangan untuk melakukan sesi foto bersama di depan.